Terima kasih Pak Sianyet, terima kasih pada AMA Medan ya yang sudah mengundang saya. Jadi hari ini sebetulnya saya lagi cuti, ya jadi sudah cukup lama nggak pulang ya 5,5 tahun saya tidak ada di Medan. Jadi saya singkat cerita dulu kenapa saya sampai sempat landing di Medan ini karena saya pernah dulu jadi kepala cabang untuk Sumatera. Jadi saya waktu jadi kepala cabang untuk Sumatera waktu itu kerja di perusahaan farmasi asing namanya Hooks Marion Russell. Nah waktu itu saya ketemu sama istri saya, cocok, akhirnya kita menikah dan kembali ke Jakarta. Ya jadi itulah kira-kira kenapa saya sampai berada di Medan. Jadi Medan ini memang merupakan daerah yang sangat menarik hati saya ya. Jadi pulang pun ini saya kayaknya gaining weight nih. 2 kilo ada nih ya kira-kira nih. Habis diajak makan terus sono sini. Nah salah satu penjahatnya ini Pak Billy Bun nih. Billy nih yang ngajakin saya makan nih ya. Tapi ya itulah kebahagiaan kita semua kalau bisa bernetworking ya. Jadi saya sempat calling Pak Suhartono ya, itu kebetulan Presiden AMA Indonesia. Di mana saya juga menjadi anggota AMA Jakarta. Tapi karena saya sering dipanggil untuk bicara untuk AMA Surabaya, AMA Malang, AMA Bandung, ya kadang-kadang AMA regional sekaligus webinar, ya jadi banyak dikenal di kalangan AMA. Ya, dan juga kalau lihat dari profil saya banyak memberikan training karena nggak sengaja. Karena awal-awalnya dulu saya mau ikut satu seminar sebetulnya. Sebuah conference di Singapura. Waktu itu conference-nya mengenai Salesforce Effectiveness. Jadi diundang ya untuk sebagai peserta. Tapi untuk ikut acara seminar itu yang di Singapura harus bayar 7.500 pound sterling. Wah, bos saya bilang, waduh Galatia mahal banget ini. 7.500 pound sterling, enggak dah dia bilang. Ya nggak bisa didanain. Jadi saya challenge sama bos saya, bos kalau saya jadi pembicara gimana ya, udahlah bayarin hotel lah ya, saya apply diri saya sendiri sebagai pembicara. Nah disitulah debut saya pertama kali jadi pembicara. Jadi saya ajukan ide, saya mau jadi pembicara di Singapura. Terus dia tanya, apa kompetensi kamu mau jadi pembicara? Ya saya jelasin ya kompetensi saya. Singkat cerita saya diundang Singapura. Mulai dari Singapura saya diundang untuk bicara di Malaysia. Jadi pembicara di Malaysia, terus jadi pembicara di Thailand. Jadi pembicara Thailand, jadi pembicara di China. Ya, kemudian saya diundang oleh Duta Besar Indonesia untuk ngomong di India. Ya, untuk para pengusaha di India. Jadilah saya berkiprah di internasional sampai detik ini. Nah, saya tadinya nggak pernah mengenal Indonesia. Lalu Pak James Gui, dia lihat, waduh ini siapa pembicara Indonesia, tapi ngomongnya di luar negeri terus, nggak pernah di Indonesia. Jadi dia tanya, bro, dia kan panggil saya bro ya, bro, yuk sini, ngajarlah bareng sama saya, ya ngajar bareng sama saya. Jadi associate trainer saya katanya, ya oke juga, ya jadilah saya associate trainernya Pak James Gui. Jadi ketemulah sama Pak James Gui. Lalu Pak James Gui ngajak saya ketemu sama Pak Handi Irawan, ya kan ngobrol lah sama Pak Handi Irawan, masuk AMA ya. Jadi masuk AMA, masuk ke sana ke sini ke sono ke sini, banyak network. Jadinya ketemu banyak orang. Bisa ketemu Pak Billy, bisa ketemu Pak Sianyet ya. Sama Pak Darmin. Ini ketemu di WA grup berbeda kita nih. Ya, tapi disatukan semua di AMA ya. Ya itu kira-kira sekilas mengenai diri saya ya. Ya, jadi ya senang bisa berada di offline. Alasan saya sebetulnya menawarkan diri untuk jadi pembicara di sini adalah karena kalau saya nggak pernah latihan, jam terbang saya hilang. Salah lama-lama jadi kaku, mau ngajar jadi kaku ya. Nah ini karena udah lama, wah jadinya udah agak kaku dikit. Tapi ya seneng nih ya bisa offline lagi. Daripada tiap hari pakainya Zoom. Ya ngomongnya di Zoom gitu. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi hari ini topiknya
kita akan berbicara tentang multiverse, ya, multiverse. Multiverse ini orang bilang, apa bedanya multiverse, metaverse, ya, atau verse yang lain. Nah, sebelum saya masuk ke multiverse, saya mau bicara tentang universe. Satu dulu, universe, ya. Nah, apa sih universe? Ya, kalau universe itu kan kita taunya ini adalah jagat semesta gitu ya, jagat semesta. Nah, jadi ini kalau kita bicara mengenai universe, kita berbicara sebenarnya tentang ini nih ya, kalau di Wikipedia ya, ini adalah definisinya Wikipedia. Universus itu adalah space, jadi ada ruangan pada waktu tertentu, ya. Kemudian sama kontennya, konten-konten di dalamnya itu adalah satu ruang gitu. Ya, nah ini yang disebut namanya universe, oke? Kemudian kalau kita bicara mengenai universe, sebenarnya ada istilah lain. Ini dalam ekonomi dan marketing, sebuah universe itu adalah sebuah populasi yang sedang kita lakukan suatu studi atau yang kita mau ukur gitu. Universe. Sekarang misalnya kalau kita berbicara tentang mau menjual sesuatu gitu ya, mau jual sesuatu, maka sebetulnya kita targeting sebuah universe. Di dunia mana kita mau jual produk kita gitu. Nah, ini adalah istilah universe. Ini kenapa kepotong ya? Nah, kalau kita berbicara mau jual produk di satu universe, maka kita berbicara tentang prospecting. Prospecting dari sebuah universe. Contoh begini. Populasi Indonesia. Populasi Indonesia ada berapa kira-kira? Nah, populasi Indonesia itu ada 278 juta. Ini data yang terbaru ya. Data 25 April 2022 nih. Ini data Kompas. 25 April 2022. Nah, kita berbicara sekarang tentang populasi di Medan aja. Kalau kita berbicara populasi di Medan, maka data dari BPS tahun 2021 itu menyebutkan ada 14,9 juta. 14,9 juta ya. Nah, dari 14,9 juta ini, kalau kita berbicara tentang jewelry untuk wanita, maka kita sebenarnya targetin hanya perempuan aja. Nah, maka perempuan itu kira-kira ada 7,4 juta wanita yang ada di Medan. Dari 7,4 juta, kalau kita melihat sosioekonominya, ini bisa dibeli datanya ya, 100.000 cuman murah ya. Nah, sosioekonomi data A dan B itu ada Excelnya ya, ada Excelnya. Kita bisa lihat. Kita mau ngambil yang sosioekonomi apa? Sosioekonomi A, A1, A2 atau B atau apa? Nah, maka kalau kita ambil sosioekonomi A sama B aja, apa itu? Kalau A1 ini yang penduduk yang mengeluarkan duit setiap bulan untuk belanja itu 7,5 juta. Jadi 7,5 juta ke atas. Wah, ini pasti orang kaya dong ya, orang kaya. Nah, kalau yang A2 ini adalah 5 juta ke atas gitu. Kalau yang C itu adalah yang 3 juta ke atas. Jadi kalau kita potong nih dari yang B sampai ke apa namanya, ke A gitu ya, B, A2, A1, kita totalin, maka itu ada sekitar 34,7%. Kalau kita kalian sama wanita yang ada di Medan, maka 2,5 juta kira-kira wanita yang punya duit di Medan yang bisa kita targeting untuk produk kita. Nah, itulah universe. Kalau kita udah tahu universe-nya, baru kita pikirin bagaimana kita prospek. Nah, sekarang kita bilang, oh saya sudah penetrasi. Berapa persen penetrasi kalian terhadap wanita-wanita yang ada di Medan ini yang notabene punya duit gitu. Nah, belum lagi kita pikirin lagi, ini data adalah data wanita secara keseluruhan. Wanita itu kan ada yang usianya 1 tahun juga wanita, 2 tahun juga perempuan, ya kan? Nah,
yang usianya dewasa berapa lagi? Mungkin lebih kecil lagi. Nah, kalau kita udah tahu, ya, inilah target kita. Inilah universe yang kita mau kuasain, kan gitu ya. Mau kita kuasain. Lalu kita berikutnya kita berpikir, how? Ya, nah pertanyaan berikutnya nih ya. Ini kliknya nggak jalan nih. Nah ini ya. Here are the prospect of the universe. Di mana, where are the prospects of this universe could be found? Di mana kita bisa menemukan? Apakah kita mau menemukan ini di dunia offline ataukah di dunia online? Di dunia online apakah kita mau lihatnya di Instagram, di Facebook, atau di mana universe-nya? Nah, universe-nya itu harus dicari, ya. Jadi universe itu sebenarnya banyak, ya. Maka kalau pernah nonton film Doctor Strange yang paling baru, ya itu baru ketahui tuh. Oh, ini yang namanya multiverse, gitu ya. Siapa sini yang udah nonton filmnya Doctor Strange? Coba angkat tangan. Ada berapa nih? Ya, cuman sedikit ya. Cuman berapa nih? 3 orang, 4 orang, 5 orang. Cuman 5 nih yang nonton film Doctor Strange ya. Doctor Strange in Madness ya, itu Multiverse in Madness ya. Itu filmnya cukup futuristik. Membingungkan buat beberapa orang. Karena kenapa? Karena harus nonton film sebelumnya. Karena ada WandaVision lagi. WandaVisionnya harus nonton dulu. Nah kalau kita udah nonton WandaVision baru ke Doctor Strange baru kita ngerti. Kalau nggak kita ikutin dari depan, apa ini filmnya? Nggak jelas ini filmnya. Nah jadi ini cukup menarik ya. Kenapa saya mau singgung itu ya. Nah kita lihat ya bahwa perkembangan di Indonesia selama masa pandemi, internet suddenly atau offline atau sosial media suddenly menjadi begitu banyak penggunanya ya. Begitu banyak penggunanya. Ini pada musim-musim pandemi itu kita lihat ini data terbaru ya. Ini adalah data digital marketing di Indonesia tahun 2022. Ini ya, data April 2022. Jadi ini growth-nya kalau untuk year on year di social media user itu naik 12,6%. Naik loh. Jadi ini merupakan sebuah progresi yang luar biasa ya untuk ini apa namanya sosial media di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini ya, ini kalau ini kelihatan semua ya. Nah, itu. Nah, jadi kita lihat nih ya. Jadi ini cukup besar peningkatannya ya. Saya lanjut ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat hanya di Meta. Siapa yang tahu Meta di sini ya? Meta. Apa tuh Meta? Pernah tahu Meta? Meta ini sebetulnya adalah nanti peralihan. Jadi Meta itu adalah terdiri dari Instagram, Facebook, ya Oculus, ya itu semua satu grup yang namanya Meta. Nah kalau di Meta kita lihat siapa sih sebetulnya yang ngelihat di sini. Nah ini adalah usianya kebanyakan ya 18 sampai 24 dan 25 sampai 34 atau kita sebut sebagai orang-orang usia produktif. Nah jadi orang-orang usia produktif inilah orang-orang yang banyak menggunakan sosial media. Nah tadi kalau kita cerita mengenai orang kaya yang tadi jewelry tadi, kalau kita mau targetingnya itu di universe-nya Instagram sama Facebook, kena nggak? Nggak kena. Mungkin ya, karena kita targeting sebenarnya yang di luar dari universe. Jadi kita kalau mau cuman ngomongnya di situ, kalau memang targetingnya itu adalah wanita yang usianya di atas 34 tahun, 35 tahun gitu. Nah ini nggak kena. Jadi kita harus pikirin lagi universe mana yang kita mau tuju. Nah ini adalah satu hal yang prinsipil untuk menjadi pembelajaran kita. Jangan khawatir ya, nanti setelah ini saya akan masuk ke 3 case. 3 case ini adalah kisah nyata dan kisah yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, saya kasih lihat nanti bagaimana mereka masuk ke dalam dunia multiverse ini dan bagaimana mereka menjadi sukses. Ya,
Sebenarnya bukan satu hal yang aneh-aneh ya. Jadi jangan pikir wow ini multiverse kayaknya aneh. Enggak sih. Ya, semua biasa-biasa ya. Nanti saya akan kasih lihat. Nah, ini adalah most used social media platform ya. Kalau nomor satu yang paling banyak digunakan orang apa? WA nomor satu. 87% itu ya dia punya penetrasi. Jadi hampir sebagian besar orang pakai WA. Nah, kalau saya pakai 2 HP. Karena kenapa? Bingung ya. Kalau sama orang Korea saya hanya bisa pakainya KakaoTalk. Lebih banyak mereka pakai KakaoTalk. Kalau saya ngomong sama orang China, mereka pakainya WeChat. Mereka nggak pakai itu WA. Ya, WA itu dia nggak suka pakai. Mereka pakainya WeChat. Kalau saya ngomong sama orang Myanmar, lebih banyak mereka pakai Viber. Ya, kalau saya ngomong sama orang Filipina, mereka lebih suka pakainya Line. Jadi saya harus tahu nih, saya hubungan sama siapa nih ya. Jadi kita ini. Nah, kalau kita udah terbiasa dengan seluruh platform, bahkan di Vietnam itu platformnya apa? Platformnya namanya Calo, bukannya WhatsApp, ya. Kalau kita pakai WhatsApp, ya nggak ada temen, karena mereka pakainya Calo, ya. Saya punya juga Calo, ya. Jadi saya punya banyak sosial media yang aneh-aneh gitu ya, yang ada di handphone saya gitu. Nah itu kenapa? Karena ngikutin memang kebanyakan orang beda-beda. Nah jadi ini kalau kita lihat ya kita harus pinter-pinter sekarang ini di dalam bisnis kita juggling dari satu universe ke universe yang lain. Jadi kalau kalian misalnya suatu ketika berpikir bahwa saya mau masuk ke Vietnam. Lalu saya mau targeting ya sosial media yang di Vietnam. Masuknya kemana? Ke Calo, jangan ke WhatsApp atau pakai apa gitu. Karena Calo itu ternyata juga bentuknya kayak Facebook. Dia bisa kita posting gitu ya, kita bisa broadcast, bisa apa, bisa. Ya, jadi dia lebih live gitu. Nah itu kira-kira ya. Nah ini Dr. Strange ya, Dr. Strange. Saya nggak stylein lagi deh ya, karena suaranya juga kayaknya kurang gitu ini nih. Saya langsung aja. Kalbe baru-baru ini kalau pernah lihat ya, kita masuk berita karena kita signing ceremony Nutrition for Life in Metaverse. Jadi Kalbe itu perusahaan pertama lah kita kerjasama sama WIR ya untuk membuat platform di Metaverse. Ya, wow, apa itu Metaverse? Metaverse itu sebenarnya ini cikal bakalnya adalah sebuah game yang namanya Second Life. Jadi kalau kita pernah main Second Life, game Second Life itu kita bisa mengubah diri kita menjadi sebuah avatar. Jadi kita taruh avatar. Di avatar itu kita bisa tentukan role kita, pekerjaan kita, ya. Jadi bisa ya di Second Life gitu. Jadi kita boleh mempunyai kehidupan yang kedua, kehidupan yang lain daripada yang ada sekarang ini gitu ya. Nah itu Second Life. Lalu ini diadopsi kemudian dibangun menjadi Metaverse. Nah dalam Metaverse itu ya sebenarnya ini platform baru. Ya bahkan ini sahamnya naiknya juga wah luar biasa ini ya. Ini ada analis saham di sini pasti tahu ya sahamnya Metaverse kayak gimana. Wah lagi meningkat banyak. Belum lagi di Metaverse itu banyak orang yang spekulasi ya. Jadi kalau kita nggak buka sekarang, jangan-jangan perusahaan kita udah dibeli di situ. Kalau Kalbe nggak buka sekarang, jangan-jangan nama Kalbe pun udah kita nggak bisa pakai di situ. Jadi buru-buru nih, tek-tekan nih. Wah sebelum ini nanti di tag sama orang, wah buru-buru lah kita bangun sendiri dulu deh. Ya di situ. Nah, kalau Medan nggak bangun di Metaverse, besok-besok kota Medan itu udah punya orang. Ya jadi udah. Begitu orang mau bangun kota Medan udah nggak bisa. Kota Medan ini punyanya ya Pak Syahnyet gitu misalnya. Pak Syahnyet bisa beli kota Medan dia. Ya, jadi dia bisa kuasain. Lengkap tuh ya nanti dengan ada Bandara Kuala Namunya, ada PDAM-nya di Jalan Sisi Mangaraja itu kan ada towernya tuh. Wah itu bisa kita beli ya di Metaverse. Nah once kita beli itu udah jadi milik kita. Tapi uniknya begini. Metaverse ini kan harus menggunakan VR ya, virtual reality ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam dunia virtual reality, lalu kita bisa merasakan interaksi di situ dengan orang lain gitu, kira-kira gitu ya. Nah,
ini adalah satu kesempatan karena kita bisa pasang branding kita di situ. Bahkan kalau misalnya mungkin banyak orang berpikir, kalau gitu bisa dipakai buat universitas dong ya. Kalau universitas sekarang ini kan virtual, nggak tahu dia tidur kayak nggak tidur kayak kita nggak tahu. Tapi kalau ini virtual ini kan kelihatannya ada orang-orang kiri kanan ini ya. Kalau misalnya, ayo coba angkat tangan semua, dia angkat tangan, ikuti angkat tangan, sticknya aja diangkat gitu ya. Tapi ikut kelihatan tuh ya, interaksinya kelihatan semua. Jadi kelihatan masih lebih enak gitu. Jadi kalau kita lakukan training, mungkin pasiennya nih kalau tahun depan kalau dia udah beli lahan di Metaverse, dia bisa bilang, oke, semua yang saya training semua, ayo pakai VR semua, ayo kita training di dalam Metaverse. Bisa, ya. Tiba-tiba kita berada di dalam suatu tempat di belakangnya ada air terjun. Wah, kita buka grafik kita, wah air terjunnya tiba-tiba seret bikin grafik gitu, keren kan? Ya itu dunia imajinasi itu luar biasa di situ. Nah itu Metaverse. Tapi saya bilang gini, Metaverse itu apa? Metaverse is another universe, ya, gitu. Nah, kenapa sih Kalbe itu membuka lahan di Metaverse? Jawabannya adalah apa? Hal ini dilakukan untuk membangun ekosistem, ya. Jadi kita perlu membangun ekosistem di dalam Metaverse, ekosistem. Nah, di dalam universe, di dalam setiap universe itu ada ekosistem semuanya. Baik itu offline lah. Saya ambil contoh offline. Offline itu ada ekosistem. Sekarang misalnya begini ya, kalau kita, saya jual misalnya produk FMCG, ya produk food kategori gitu ya. Kan kita kalau jual itu kan ke distributor, lalu distributor jual ke wholesaler jual lagi ke yang lebih kecil lagi ke retailer gitu ya. Nah ini kita sebut ekosistem. Satu rantai matilah bisnis kita. Ini contoh ya. Pada waktu zaman pandemi apa yang terjadi? Banyak toko-toko pada mati. Toko-toko waktu lockdown itu kan gak boleh buka. Tutup semuanya. Bingung tiba-tiba semua perusahaan makanan tuh bingung. Waduh gimana mau jualan? Orang toko disuruh tutup, supermarket gak boleh buka waktu itu. Ya kan? Atau jaga jarak dan santer banget ya isunya mengenai bahaya. Orang juga gak mau keluar rumah, jaga jarak. Akhirnya apa? Mereka mau datangnya ke toko-toko yang deket ya. Akhirnya yang paling laku apa? Alfamart lah yang paling laku sama Indomart. Ya kan? Maka dulu langsung kita, wah ini Alfamart sama Indomart nih menjadi poin penting nih. Ya langsung panggil. Ya kebetulan Alfamart itu Pak Hans itu temennya saya ya. Langsung kita meeting, langsung kita pikirin gimana nih untuk ngamanin supaya supply Kalbe-nya itu aman. Mencapai yang kita sebut namanya neighborhood. Nah itu mencapai neighborhood semua. Masuk semua kemana. Nah pakai jaringan Indomart aman. Kalau kita ngandalinya beras tagi jangan tutup. Pada waktu masa pandemi itu ya. Nah jadi gitu. Jadi kita juga harus berpikir. Wah ini apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan jaringan distribusi kita dan supply kita. Itu offline tuh ya. Itu yang namanya apa? Ekosistem. Ekosistem itu harus dijaga teman-teman. Jadi jangan cuma pikirannya jualan tapi gak memikirkan bagaimana supaya ekosistem kita semua hidup. Ya. Terus kemudian kita juga mengembangkan jahe merah misalnya. Jahe merah. Kalau jahe merah itu ternyata misalnya ada masalah supply-nya. Itu produknya di Kalbe Sujamer itu mati kita. Kita gak bisa jualan. Soalnya kenapa? Jahe merah itu gak gampang ditumbuhinya. Jadi kita juga harus menjaga ekosistemnya. Bagaimana cara menjaga ekosistemnya? Kita panggil ya, kita kerjasama sama ITB. Kita kerjasama sama IPB. Ya, kita panggil guru-guru yang hebat nih semua. Ayo kita riset bagaimana pembudidayaan dari jahe merah yang terbaik gitu ya. Lalu itu kita kemudian kumpulin petani-petaninya, kita bikin webinar. Kita kasih tahu, kita kasih informasi. Jadi kita juga tentukan standar untuk katakanlah penjualan dari jahe merah harus speknya seperti ini gitu. Kualitas yang terbaik.
Maka Sujamer itu yang susu jahe merah itu isinya itu jahe merah yang sudah terbaik karena ekosistemnya udah kita jagain. Jadi jaganya tuh ekosistem. Kalau enggak apa yang terjadi? Kalau musim hujan itu jahe kurang pedas. Kalau musim panas itu jahe jadi pedas. Karena dia konsistensinya airnya enggak rata kan gitu ya. Nah jadi sehingga kita juga harus pakai teknologi, harus pakai ini untuk menjaga ekosistem. Nah ini ekosistem di dalam sebuah namanya universe. Nah jadi setiap universe itu ada ekosistem yang seimbang semuanya. Kita jaga supaya jangan mati. Harga kita tentukan, kita patok harganya, kita jagain semuanya. Nah dengan begitu baru satu universe itu kita bisa kuasain dan kita bisa benar-benar bermain di situ. Ya, tadi saya udah tanya ya, apa bedanya metaverse sama multiverse? Jadi bedanya cuman simple. Metaverse itu one universe. Satu platform baru namanya metaverse. Kalau kita bicara multiverse, itu bisa jadi itu adalah metaverse, bisa aja verse yang lain, universe yang lain gitu. Ya, jadi itu multiverse itu berarti berbagai multiverse. Multiverse ini suatu istilah baru ya? Ternyata enggak loh. Silakan di Google dah. Sejak tahun 1960 di UK itu udah digunakan istilah multiverse ini. Ya, kita aja yang baru tahu. Ya, jadi multiverse itu sebenarnya bukan istilah baru ya. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaan. Wah, ini langsung ketahuan ya karena enggak diumpetin. Siapa katanya tokoh Marvel yang paling hebat ya. Banyak orang bilang Captain America gitu ya. Ada yang bilang Spider-Man, ada yang bilang banyak ya yang lain-lain. Saya bilang yang paling hebat tuh Thanos. Ya, Thanos yang paling hebat. Kenapa saya bilang Thanos yang paling hebat? Why? Karena Thanos berhasil ya ngelawan seluruh tokoh Avengers kan. Dan dia berhasil gak tuh? Berhasil, dia membunuh 50% populasi manusia kan. Untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada 50% populasi manusia yang tertinggal gitu ya. Itu kan dia punya ideologi gitu. Berhasil gak? Berhasil loh. Berhasil. Itu namanya filmnya judulnya apa? Nah judulnya itu adalah, nah ini ada saya ini. Infinity War. Jadi kalau kita lihat ya, Infinity War namanya Infinity. Infinity itu artinya apa? Tak terhingga gitu ya. Logonya tuh kan logonya gini nih, logonya nih. Betul nggak? Ini logo Infinity nih, Infinity War katanya. Apa bedanya offline sama online? Dengan zamannya Thanos. Katanya online akan datang untuk membunuh 50% bisnis offline di Indonesia. Betul nggak itu? Ya istilah itu. Wah ini Thanos ini. Ya kan. Jangan-jangan nih bener-bener nih offline datang nih ya. Tokopedia, Shopee. Ini akan membunuh 50% ya, pedagang offline di Indonesia. 50% offline itu akan terbunuh dengan adanya online. Wah it's a kind of Thanos ini ya. Dan ini kalau kita lihat yang namanya Infinity, ini adalah 2O. Offline, online. Gitu kan ya. Ini kan O tuh ya. Jadi O2O tuh. Jadi itu Infinity itu sebenarnya offline, online. Dua-duanya. Nah jadi oleh sebab itu mulailah orang berpikir begini. Alibaba dia berpikir gini. Aku jagoan di online loh. Ya. Karena aku jagoan di online, aku mulai berpikir bagaimana aku mengamankan offline-ku juga. Jadi mulailah dia membangun toko-toko offline. Supaya menyeimbangkan nih. Ya menyeimbangkan. Jadi jangan cuma di satu universe doang. Dia mau kuasain juga universe ini dan universe-nya offline. Ya karena kalau dia cuma jagoan di online, si Alibaba, maka yang offline-nya juga dia gak akan pernah gede. Ya jadi dia harus mengamankan dua-duanya. Offline sama online. Nah itu sebabnya makanya dia membangun toko offline. Amazon itu dia bangun fisiknya ada. Kalau kita ke Amerika itu kan kita bisa lihat fisiknya Amazon. Toko fisiknya ada. Jadi bukan cuma online doang. Sebaliknya yang
online, yang offline harus berpikir ke online gitu ya. Banyak sekali saya juga advice ya, toko-toko yang ada. Misalnya di Sun Plaza ya. Di Sun Plaza ada satu toko temennya istri ya, yang jual butik ya. Dia beli produk dari Korea, dari China, bawa ke sini, lalu jual secara offline di Sun Plaza. Terus saya bilang, kenapa enggak dibikin di TikTok gitu ya, bikin taruh di Instagram gitu. Karena selama musim-musim pandemi begini kan orang aksesnya terbatas. Paling enggak dia udah tahu dulu, kita promoin juga gitu ya di online. Nah itu akan menarik lagi sebenarnya yang offline-nya juga. Ini kisah nyata nih ya. Jadi banyak orang yang gak aware bahwa ada another universe ya daripada universe yang sekarang ini dia tekuni. Nah jangan-jangan Bapak Ibu semua juga menekuni satu universe. Nah mulai pikir ada universe yang lain gak nih? Yang saya bisa masukin, yang saya bisa tekunin. Nah kalau belum masuk ke online, ayo ya pikirkan. Di sini banyak jagoan-jagoan dari digital marketing. Nah, belajarlah mengenai digital marketing. Masuk dunia online ya. Nah itu ya karena gak mungkin kalau dari satu seminar begini tiba-tiba jadi jagoan di dunia online ya. Kecuali belajar dong. Banyak nih toko-tokonya Pak Syanyet salah satu yang jagoan nih di sini ya. Nah itu ya jadi kira-kira ya saya nggak bahas lagi yang ini ya. Yang ini sebetulnya panjang juga pembahasannya. Nah saya masuk langsung ke case saja. Ada 3 case yang saya mau ungkapin di sini ya. Ini adalah bisnis-bisnis yang paling heboh, yang paling hebat di Jakarta. Ya, mungkin di Medan kurang begitu kenal yang namanya bisnis ini. Ini saya ambil contoh. Di case pertama ini grocery. Grocery itu adalah belanja sayur-sayuran. Belanja sayur-sayuran di mana biasanya? Ya, kalau di Medan katanya nggak ada yang belanja di pasar, adanya belanjanya di pajak. Ya, jadi agak sedikit beda ya. Di pajak biruan, pajak just joking ya. Jadi kalau belanja itu pasti di pasar, berarti belanjanya itu secara offline, betul ya? Nah jadi siapa yang belanja? Biasanya 25-55 tahun wanita ya, ini ya. Sosial ekonomi bisa dari low, middle class sampai ke yang high class. Tapi yang high class saya nggak masukin di sini. Kenapa? High class nggak pernah belanja, yang belanja pembantunya, gitu ya. Yang belanjanya banyak itu pasti adalah yang low to middle class. Dia yang datang, dia yang lihat, dia yang belanja. Kalau udah high class mah biasanya pembantunya yang datang, yang belanja ke pasar ya. Nah itu, apa yang dia lakukan? Dia belanja. Di mana mereka belanja? Mereka bisa belanja di 2 tempat. Satu itu di traditional market ya. Satu di modern market. Oke? Nah, kapan mereka belanja? Kalau di traditional market itu belanjanya tuh mulai dari jam 4 pagi sampai jam 8. Kalau jam 9 sampai jam 10 dia baru sampai di pasar. Biasanya apa? Biasanya ini udah habis produk-produknya tuh udah layu-layu lah. Kalau sayur itu udah pada layu-layu, udah tinggal sisa-sisa. Ya kan? Kalau di modern market itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu bisa. Beras tagi contohnya, ya kan? Ya kita bisa datang sampai setengah 10 pun dia masih bisa kita belanja ya. Nah jadi ini bedanya adalah yang ini katanya not fresh katanya gitu ya. Dan expensive lah, cenderungnya lebih mahal. Kalau bandingin sama pasar ya pasti belanja yang di modern market lebih mahal dong, pasti ya. Nah ini adalah situasinya. Bertahun-tahun sampai di Medan sampai detik ini pun inilah yang terjadi, betul gak? Memang ada yang lain gak dari sini? Ada yang lain? Gak ada, ini 2 opsi yang ada. Di Jakarta ada satu perusahaan baru. Ya, ini perusahaan pinter saya bilang. Namanya Segari. Ya, nah Segari ini dibangun oleh ketiga teman saya ini. Ya, ini orang-orang pandai. Yang namanya Segari ini dibangun oleh Farhan sama Yosua ya. Nah, jadi ini ketiga founder
yang mencoba membangun platform namanya Segari. Dia dapat suntikan dana dari ini ya, dari Go Ventures. Go Ventures ini anak perusahaan dari Goto. Goto ini adalah perusahaannya si ini ya, setelah Gojek sama Tokopedia merger. Nama perusahaannya sekarang Goto. Nah, Goto itu dia karena kebanyakan duit ya, karena ada GoPay di situ ya. Jadi dia ada kebanyakan duitnya itu dia puter di dalam Go Ventures. Nah, kalau Pak Darmin ini kan jagoan nih, pasti dia tahu ya Go Ventures ini siapa di belakang-belakangnya ya. Nah, Go Ventures ini injek dana itu 16 juta US dollar loh. Nggak kira-kira loh 16 juta US dollar is a big money. Ya, besar sekali ini. Maka dia punya financial yang kuat nih. Ya. Jadi dia mulailah datang ke satu supplier. Supplier ini biasanya itu katakanlah dia dari daerah Brastagi misalnya. Dia nanam sayuran di Brastagi. Sampai ke Medan, apa yang terjadi? Dia harus bawa itu pakai truk, ya kan? Lalu nyampe lah di pasar induk, betul nggak? Dari pasar induk mulailah masuk ke dalam truk yang lebih kecil. Mulailah distribusiin ke pasar-pasar. Dari pasar-pasar itu ada pengepul di pasar. Dari pengepul itu dipindahin lagi ke penjual-penjual, ke retailer yang ada, gitu kan ya? Itu kan panjang, rantainya panjang itu, ya. Nah, Segari ini bilang, sama saya, lu nggak usah pusing, gua bayar aja udah. Lu ini gua angkut ya, lu terima bersih aja. Nah, kalau saya sebagai penjual yang belum tahu itu produk nanti di sananya gimana, terus ini ada orang datang, dia langsung bayar di muka. Ya mendingan di bisnis sama dia lah gitu ya. Itu sebabnya makanya dia berani. Dia kasih jaminan. 15 jam dari panen sampai ke rumah kita. Hebat gak tuh? 15 jam tuh ya. Jadi dia udah jamin tuh. Jadi dia harus sudah dealing dulu nih sama suppliernya. Nah, waktu dia dealing, apa yang terjadi? Dia udah tahu produk dia apa. Dia serahin kepada timnya dia nih semua untuk broadcast ke seluruh WA semua broadcast. Ya, ini ada Markisah baru datang fresh, ya kan? Ini baru nih ya dari Brastagi, enak begini. Harganya kalau cari di Brastagi supermarket tuh harganya misalnya 1 kilo katakanlah 70.000, sama saya 20.000 gitu. Ongkos kirim 0. Wah, mau nggak? Kan tertarik, boleh juga ini ya. Jualan buahnya murah banget ini. Ya, coba. Karena kenapa? Karena ini biasanya triknya kan gitu ya, coba dulu. Nah, dicoba. Ternyata, servisnya bagus. Kenapa servisnya bagus? Nah, jadi ini strateginya. Strategi 2 ada distribusi ya. Tadi yang pertama ini strategi sourcingnya. Strategi kedua ini ada distribusi. Distribusinya dia kerjasama sama si Gojek. Jadi orang Gojek itu dikumpulin sama dia, di training bagaimana handling yang baik supaya buah-buah atau sayurannya nggak rusak. Naruhnya nggak boleh dijepit di tengah gitu ya, atau gimana. Jadi harus ada kotaknya ditaruh, gimana caranya supaya dia nggak rusak. Jadi Gosen, Gojek itu semua udah diatur sama mereka supaya ngirim dengan kondisi yang baik. Itu syaratnya. Jadi kalau beli sama toko Segari ini, buahnya, sayurnya pasti dalam keadaan yang terbaik. Gitu ya, daripada kita taruh di rantang aja, kita taruh yang lain-lain, itu pasti udah sampai rumah udah kegencet-gencet ya, udah pasti jelek ya. Kalau beli Mas Segari, wah dia udah tata rapi apa semua, bagus semuanya. Nah itu ya bedanya. Yang ketiga, nah ini juga strategi yang bagus. Dia merekrut ibu-ibu. Nah, dia pakai networking ibu-ibu. Ya. Jadi ibu-ibu itu dia bisa masuk ke Segari, dia buka toko. Misalnya contoh kayak gini nih. Ini adalah toko teman saya, namanya Toko Nyoman. Ya, jadi dia buka toko Nyoman. Nah, terus kemudian dia promosiin melalui WA. Kalau misalnya katakanlah saya mau beli, saya klik di Toko Nyoman ini. Ini kan ada Toko Nyoman, di belakangnya ada Toko Nyoman gitu. Padahal ini platformnya si Segari. Jadi Segari membuka, siapa aja ayo mau buka toko, boleh buka toko. Udah gitu ntar kalau sebagai partnernya Segari, emang cuma begitu doang.
diundang webinar, dikasih motivasi, dikasih ini lagi ilmu pengetahuan bagaimana attracting customer. Jadi benar-benar itu ya. Jadi makanya kenapa jalan ini? Ini adalah satu universe yang baru, ya, yang nggak pernah orang kepikiran gitu ya, melalui aplikasi, masuknya melalui aplikasi. Dan cerita-ceritanya hebat-hebat. Satu teman saya, dia cerita begini. Dia bilang, Galatia, ya apa kabar? Ya baik, saya bilang. Gini, dia bilang, saya ini, ya, kamu tahu kan ya, saya kena cancer terminal, ya. Jadi karena cancer terminal begitu, sudah metastase, sudah masuk sampai ke tulang, saya lumpuh sekarang. Saya nggak bisa kemana-mana. Kalau WA saya masih bisa lah WA, ya. Tapi dia bilang gara-gara itu saya jadi nggak bisa kerja lagi. Ya, lalu masa saya harus hidup menggantungkan keluarga saya? Enggak lah dia bilang. Jadi saya membangun sekarang toko Segari. Ya, kalau kamu belanja, ya itu keuntungannya buat saya. Jadi saya nggak bisa buat apa-apa lagi. Ini adalah usaha saya. Mau bantu nggak? Kalau kita ada teman kita ngomong kayak begitu, ya kan? Nah gitu tuh caranya tuh ya. Udah pasti orang kan jadi terenyuh gitu. Wah kasihan juga ya. Ya udah deh. Toh kita nggak rugi juga kok. Kita belanja juga bukan suatu produk yang jelek. Udah gitu juga nggak mahal-mahal juga. Ya jadi why not? Nah itu ya salah satu cara yang luar biasa untuk di bisnis ini. Ini Segari, case nomor 1. Sekarang kita masuk ke case nomor 2, ya. Case nomor 2 ini saya kenal sama Albert Leonardo, ya. Albert Leonardo ini ya sempat kita undang juga ya di Kalbe untuk sharing ya. Ini juga saya kenal sama beliau. Nah dia Albert Leonardo ini dia pernah menjual kaos, itu di Amerika dan laku 20.000 piece kaos, ya. Dengan profit tuh 14 sampai 20 dolar kira-kira per kaosnya gitu ya. Jualannya dari Indonesia. Jualnya di US dan berhasil. Modalnya cuma pakai 2 platform, Facebook, Instagram. Keren kan? Gitu. How come gitu? Kita jualan, kita posting Instagram kita, di like saja enggak. Ya kan? Facebook kita di like saja enggak, ya. Why on sudden ini orang satu bisa jualan sampai 20.000. Nah ini dia mesti ada taktiknya nih ya. Bagaimana taktiknya dia untuk ini? Pertama dia lihat apa? Momentum. Nah momentumnya, dilihat momentumnya. Jadi dia nih ahli matematika, jadi dia tahu bahwa ini adalah Pi, ya ini Pi namanya. Jadi di Amerika ada namanya Pi Day. Pi Day itu adalah kalau tanggal 15 bulan 3. Dia kan kalau 22 dibagi 7 itu kan 3.15 gitu ya. Terus di belakangnya ada lagi berapa tuh ya, ini panjang nih. Oh 3, 14, 15, 92, 553 gitu. Nah jadi oleh sebab itu makanya 3.14. Artinya adalah itu 14 Maret gitu. Sampai ke menit-menitnya sampai ke detik-detiknya dia sesuaiin gitu semua. Nah pada saat itu yang disebut namanya Pi Day. Nah itu momen. Ya, jadi kalau kita pakai kaos gitu, woi ini Pi Day hari ini gitu. Kenapa? Itu menjadi sesuatu yang heboh gitu. Dia orang mathematician, guru ya. Dia tahu bahwa orang guru ya dia mau melihatnya juga pakainya kaos yang juga menunjukkan dia mathematician. Mathematician is cool gitu ya. Jadi dia mau kasih lihat itu. Nah mulai di broadcast, cara broadcast dia juga ini ya mulai melihat. Ini ya kita lihat ini yang disebut namanya consumer orchestration. Jadi kan sekarang zamannya kata Pak Renal Kasali itu zamannya MO. MO itu apa? Mobilization and orchestration. Kita mobilisasi orang, kita orkestrasi jadi jadi menuju membeli produk kita gitu loh. Ya, jadi kita orkestrasi. Jadi dari kita
kasih informasi tertarik lama-lama itu jadi loyal customer kita gitu misalnya. Nah jadi dia coba melakukan orkestrasi konsumer. Pertama dia lihat dulu nih universe lah, ini universe nih ya. Dia lihat universe yang ada di Instagram dan Facebook. Ya, totalnya ada berapa? Nah, dia targeting ada math enthusiast, artinya orang yang antusias terhadap matematika yang ada di Facebook sama di Instagram. Berdasarkan math enthusiast dan mereka yang tertarik dengan Pi Day, ya itu ada 1 juta orang audiensnya yang tertangkap gitu. Lalu dia mulai filter lagi, ya kira-kira look like audience yang dia mau capai berapa? 500.000 gitu ya. Itu dengan art, pictures, apa segala macam diharapkan itu adalah bisa diklik orang kira-kira 500.000 orang. Jadi dia udah taruh kuotanya. Kemudian dia mulai testing and scaling. Jadi nggak bisa ya teman-teman kalau misalnya kita taruh di Instagram itu once and forever gitu ya. Nah kalau kita pasang iklan pun di Instagram itu kita harus ukur sebelum kita benar-benar lepas. Jadi kita ukur dulu, kita testing dulu. Wah ini kayaknya kurang greget nih. Ya kayaknya yang di sini nggak narik. Kalau udah nggak narik jangan dilanjutin. Sia-sia itu. Ntar malah banyak sampah. Banyak artinya orang-orang yang bukan kita tuju ngeklik. Akhirnya kita jadi ngebayarnya lebih banyak gitu. Nah kalau kita mau benar-benar efektif testing and scaling ya. Nanti orang-orang yang di digital marketing mungkin lebih jago ya. Bisa kasih input nanti. Nah kemudian setelah itu mulailah dilakukan media advertisementnya ya. Disambungkan Facebook lah, Instagram ini majornya ya. Ditambah mungkin kalau ini dengan YouTube, TikTok sekarang gitu ya. Lalu disambungkan lagi ke e-commerce kalau bisa ya. E-commerce di sini ada Amazon. Jadi artinya begini, orang kalau ngeliat Instagram, wah tertarik ya, bagus ya. Next berikutnya adalah apa? Jangan kita tutup, kita cuma bilang kontak gitu. Kadang-kadang orang nggak mau kontak kita, langsung kasih di situ link, set beli gitu, beli. Wow, mau beli di mana nih beli? Klik, oh Amazon. Langsung dia tawarin, nih harganya sekian. Langsung dia beli, klik. Nah itu namanya kita udah orkestrasi. Dari mulai dia nggak aware, kita bikin awareness dulu di sosial media. Begitu dia sosial media dia udah oke, dia klik, dia masuk ke e-commerce. E-commerce dia beli, nah udah itu dapat dah ya. Nah ini adalah salah satu cara ya kita mengorkestrasi. Tapi kita jangan cuma berpikir hanya tadi. Jangan cuma berpikir tentang online doang, kita lupakan offline-nya. Offline-nya juga harus dipikirkan. Bagaimana untuk produk desainnya, packagingnya, kurirnya ya. Kemudian dari kurir ini lalu dia harus ada moment of truth. Nah moment of truth itu apa sih sebenarnya? Review. Jadi kalau ada orang beli itu kan dia harus kasih like ya. Atau dia harus kasih komen. Wah bagus ya produknya, mantap jaya gitu ya. Nah komen-komen ini itu yang disebut namanya moment of truth. Dari seseorang yang sudah belanja produk kita, ya dia udah lihat, wah bagus ya, dia kasih komen. Nah nanti ini akan menjadi moment of truth bagi orang yang nanti ngelihat di situ. Nah itu moment of truth namanya ya. Nah jadi nanti silakan belajar lagi lebih dalam ya, saya nggak masuk ke dalam-dalam. Oke, nah itu adalah case yang kedua tadi. Ya, nah mudah-mudahan ya case kedua ini mulai nih ya. Oh, berarti ada juga nih cara yang di online ya. Jadi jangan cuma pikirin yang offline aja. Mari kita orkestrasi customer kita supaya kita juga bisa langsung dapat hasilnya di situ. Yang berikutnya adalah orchestrating melalui CRM. CRM ya. Nah, bagaimana caranya kita mengorkestrasi dengan CRM? Sebenarnya simple. Misalnya gini, kita jualan produk untuk prenagen untuk ibu hamil. Ya. Jadi kita apa yang kita lakukan adalah pada waktu
kita masa-masa pandemi, kan itu rumah sakit tidak boleh orang masuk ya. Jadi termasuk tim kita pun nggak boleh masuk ke dalam. Jadi gimana caranya kita bisa mengakses dokter untuk merayu dokter supaya kita bisa nawarin produk kita, kan nggak bisa. Jadi saya mulai berpikir, oke, kalau gitu kita bikin sekarang direct to ibu-ibu gitu yang lagi hamil. Kalau ibu-ibu kalau hamil pasti pergi kemana? Pergi ke obgyn lah, dokter kandungan, ya kan? Waktu dia ke dokter kandungan, nah kita bikin nih kayak gini bentuknya, kita tempel di etalase di depan. Jadi di tempat sekretarisnya dokter atau perawat yang menjaga di depan itu, kita suruh tempel. Ada QR code di sini. Lalu kita bilang sama sekretarisnya itu, Kak, kalau misalnya ini bisa katakanlah ada yang ngeklik, ya, kita akan kasih Prenagen gratis, gitu. Jadi di encourage saja, semua pasien itu klik aja, ya. Nanti kita kasih Prenagen gratis ke rumahnya, gitu ya. Lalu kalau itu kita tahu, nanti kan ada tuh dokternya dari dokter mana. Kalau dokternya dari sini, maka kita akan kasih insentif juga buat si susternya itu ya, buat yang jagain itu. Berarti kan dia promosin kita. Ya udah, taruh aja tak di situ. Datang gitu, dia bilang, Bu, ya minum susunya apa? Ya belum tahu, saya belum, kan baru kehamilan baru 2 bulan 3 bulan ini. Ya udah, kalau belum ada, klik aja, nanti dikirim. Prenagen, dia klik, cek, waktu dia klik ini, set nyambung ke kita punya website, isi nama, isi alamat, isi nomor telepon, gitu kan ya? Kan berarti kita udah dapat apa? Nomor telepon, alamat, nama. Cukup nggak? Cukup lah buat prospek, ya kan? Nah, jadi itu namanya clickbait. Kita bikin apa umpan, ya. Jadi kita kirim, benar-benar kita kirim. Nanti kita udah dapat datanya, kita kirim. Kita kirim tuh susunya. Jadi starter dong. Ya besok-besok wah ternyata susunya oke nih. Dan belanjanya bisa belanja langsung dari e-commerce. Ya dari Tokopedia. Dari mana gitu. Nah ini salah satu yang dijalankan. Cukup dengan membuat ini doang. Ada ini ya. Kalau dulu itu kita harus pakai scan-nya itu harus pakai QR code scanner gitu ya dulu ya. Kalau sekarang nggak usah loh. Kalau kamera-kamera sekarang dari kamera biasa kita arahin aja, cepret langsung. Ya, jadi gampang gitu ya. Jadi nah ini salah satu cara juga yang ketiga. Jadi kalau kita udah dapat ini, nah nanti otomatis ini akan membangun namanya leads. Leads itu adalah nama, alamat gitu ya, kontak yang bisa kita hubungin. Dari situ baru nih kayak apa namanya funnel ya. Mulailah prospek, kemudian marketing qualified, sales qualified customer, regular customer, loyal customer gitu. Nah itu ada cara-caranya lagi dah. Nah kalau itu saya nggak bisa buka terlalu banyak. Tapi ini idenya, ya saya yakin ini sebenarnya bisa dilakukan oleh banyak pengusaha gitu, ya dengan adanya ini. Oke. Kita tahu ya, yang namanya ekosistem itu harus kita atur ya, supaya semua ekosistem itu happy gitu ya, semua hidup. Karena kalau satu ekosistem mati, bisa jadi mungkin tuh akan merusak keseluruhan universe. Jadi setiap multiverse itu ada ekosistemnya. Nah itu harus kita jaga, kita harus balancing semuanya. Jadi jangan terlalu mikirinya sales gitu. Tanpa memikirkan bahwa apakah yang kita lakukan itu membunuh salah satu ekosistem kita. Jangan ya, jadi semua harus dijaga seimbang. Ini satu contoh digital ecosystem. Salah satu ekosistem yang dibangun ya oleh digital platform. Alibaba itu kalau kita lihat ya, diem aja dia udah sekarang kalau kita lihat ke Kamboja nomor 1 platform yang paling top di sana siapa itu? Alibaba. Di Myanmar orang paling top di situ platform yang nomor 1-nya apa?
Shop.com, buatan siapa? Alibaba. Itu Alibaba semua. Tapi namanya beda-beda, ada yang shop.com, ada yang ini. Itu di belakangnya semua Alibaba semua. Jadi kalau udah membangun sebuah platform, next berikutnya dia bisa bilang sama sourcesnya, aku bawa ya sekarang ya kamu punya ekosistem ini, aku bawa ke luar negeri. Aku cari ininya, customernya. Itu yang dilakukan oleh Shopee. Jadi sekarang kalau kita belanja di Shopee, itu bisa jadi kita belanjanya dari mana? Dari China. Barangnya bisa dari China kita belanja sampai di sini. Berarti dia udah membangun ekosistem tuh. Ya, jadi bisa koneksi. Nah, kalau Shopee bisa lakukan begitu, why not? Kalian juga kalau punya sources yang bagus, kopi Awi jangan-jangan besok-besok bisa dibeli sama orang di luar dari sini. Jangan-jangan ada orang China ya. Tuh, Singapura, Malaysia, Jepang udah beli kopi Awi katanya. Hebat kan? Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjangkau itu? Nah, itu kan berarti adalah membangun digital ecosystem ini, ya. Nah, gimana caranya supaya bisa? Berarti dia udah ke universe yang berbeda. Nah, jadi jangan kita cuman merasa puas dengan satu universe yang kita punya. Sekarang itu zamannya zaman multiverse. Jadi kita harus juga lihat multiverse universe yang lain ya, mulai masuk ke sana gitu ya. Nah, kita sekarang terakhir ya, ini kita berbicara tentang bagaimana kita membangun sustainability. Sustainability ini kan adalah bagaimana keberlangsungan bisnis kita di masa yang akan datang gitu ya. Kita kan gak cuman mau membangun bisnis yang hanya saat ini, tapi untuk masa depan. Kalau kita lihat, saya hanya ungkapkan sedikit, yang keempat ini katanya ini adalah driven by ecosystem. Jadi kalau kita mau membuat sebuah perusahaan yang sustainable, maka kita harus berpikirnya bagaimana mengamankan sebetulnya ekosistem kita. Kalau orang yang masih belum berpikir tentang ekosistem, Anda berarti kalau enggak di nomor 1, di nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Karena kalau udah sampai nomor 4 ini udah lebih sustainable bisnisnya gitu ya. Nah, ini harus berpikir ke sana. Nah, yang terakhir yang paling hebat itu adalah kalau prediktif. Nah, saya mau ngomong soal prediktif saat ini. Bagaimana kita bisa membangun bisnis yang sustainable dan prediktif gitu ya. Itu yang tahapan kalau dari Willard ini yang nomor 5 gitu. Ya, ini giginya, kalau gigi di mobil itu udah gigi 5. Berarti giginya buat lari cepet gitu ya. Nah, saya bertanya, bagaimana caranya kita mau mendapatkan ikan di satu danau ini? Kadang-kadang kita bilang, oke, saya mau nangkap ikan. Ya, ini ada satu danau, saya mau nangkap ikan di situ. Pertanyaannya adalah, bisa dapat nggak ikannya? Kalau dapat, itu ikannya ikan kecil apa ikan gede? Gitu ya. Nah, tentunya itu yang namanya uncertainty ya. Wah, tadi saya senang banget tuh ada yang nyinggung-nyinggung tuna ya. Pak siapa tadi? Oh, Pak lagi. Ya, mengenai tuna ya. Nah, kalau di VUCA dulu ada uncertainty ya, uncertainty. Nah, jadi katanya dunia itu enggak pasti gitu. Betul. Tapi kita bisa narrowing, uncertainty itu kita bisa narrowing. Nah, bagaimana caranya narrowing uncertainty itu? Yaitu kita increase probabilitasnya. Ya, sama kayak tadi. Saya coba mau jadi speaker di luar negeri. Saya cuma berpikir begini, kalau bos saya bilang, wah ini biayanya terlalu mahal lah, udah nggak usah lah ke sana, ya udah. Kalau saya bilang, ya udah, berarti berapa? 0% lah, saya probability-nya 0%. Tapi ketika saya bilang saya mau ngajukan diri sebagai speaker, pikiran saya adalah saya meningkatkan probabilitas saya dari 0 jadi 50%. Karena berarti 50% saya diterima jadi speaker, 50% saya nggak jadi speaker. Berarti saya punya probability 50% yang lebih baik, betul nggak? Nah, itu sebabnya makanya ya saya tawar aja. Terus udah gitu saya berpikir, what is the risk? Kalau saya ajukan diri sebagai speaker, ditolak. Kalau ditolak itu punya resiko apa terhadap saya?
Gak ada. Ya kalau gak ada resikonya, hajar aja. Kan gitu ya. Jadi itu adalah cara berpikir bagaimana kita meninggalkan probabilitas. Sama, kalau yang namanya kita mau dapetin ikan yang lebih gede, maka nomor satu adalah kita harus understanding situationnya. Maka nomor satu itu kita harus cari yang namanya mentor. Karena orang yang namanya mentor ini adalah orang yang sudah pernah menggeluti dunia usaha itu ya gitu ya. Kalau orang gak punya pengalaman jangan jadiin mentor. Ya banyak sekali ahli-ahli bisnis yang dia ngaku-ngaku lulusan universitas. Wow, dia jadi mentor bisnis gitu, hebat banget gitu. Pertanyaan saya cuma satu, ya pernah nggak jalanin bisnis sendiri? Ya gitu ya. Kalau saya ini untungnya apa? Saya pernah banyak melakukan bisnis yang rugi duit orang kebetulan. Jadi saya lebih berani. Ya kan? Kalau duit sendiri mungkin saya nggak seberani sekarang. Ya kan, nah, karena ini duit orang, berani aja. Ya, Galatia, coba cari itu ada perusahaan di Myanmar bisa kita beli nggak? Oke, siap bos, beli. Ya kan, rugi, wah ya rugi bos. Ya kan, gitu ya paling gitu ya. Karena duit orang, kalau duit sendiri mungkin takut-takut juga ya. Ya bercanda ya, intermezzo nih. Ya tentunya, seperti yang saya bilang, cari mentor ya. Jadi kita lebih assurance bahwa kita tahu bahwa ikan di sini itu ikannya jenisnya adalah jenis ikan ini kan gitu. Jadi kita tahu bahwa di situ jenis ikan itu. Lalu jam berapa kira-kira yang terbaik kita bisa dapetin ikan yang lebih gede? Kalau ikan itu makannya itu adalah sekitar jam 4 sampai jam 6 sore katakanlah gitu ya. Berarti jam 4 sampai jam 6 sore ini adalah the best timing untuk kita coba mancing gitu ya. Lalu posisinya itu harus cari yang terang, jangan yang di dekat rimbun-rimbun. Ya ikan nggak bisa lihat dia bilang ininya. Tahulah dari mentor bahwa harus carinya tempatnya yang lebih terang. Itu ikannya lebih gede-gede di situ. Misalnya ya. Kedalamannya mau berapa? Panjang tali pancingnya. Ya kan? Jadi diukur berapa? Berat timahnya berapa? Jenis umpannya apa? Nah, kalau kita umpannya kita kasih roti tawar, dapatnya ikan lele, ya kan? Ikan salmon nggak makan dia, ya kan? Kalau ikan salmon, ya dia makannya tentunya serangga yang dari itu loh, rubber ya, yang rubber itu tuh, yang kayak bentuknya serangga gitu kan? Nah kan beda. Nah kalau pakai serangga, dia harus pakai yang talinya itu yang mengapung, dia bukan yang tenggelam. Gitu. Nah itu kan semua kita bisa tahu kalau kita punya mentor dong. Jadi kita tahu bahwa iya bener nih kita ini. Nah dengan begitu kita harapkan karena ini orang yang mengerti ya situasinya. Lalu kita coba dong. Kita coba. Datang kita coba. Kita tes nih. Wih ternyata bener. Dapat. Begitu kita dapat apa yang kita lakukan? Kita bilang lain kali kalau aku mancing aku modelnya begini. Itu yang namanya proses standarisasi. Kita mulai melakukan standarisasi itu. Ya, berarti kita mesti lakukan ini. Itu SOP itu. Ya. Nah, itu distandarisasi sama kita. Nah, setelah kita standarisasi, perlahan-lahan ya, hari ini kita lakukan begini. Besok kita lakukan begitu. Terus lama-lama makin lama kita menyempurnakan bisnis kita. Itu namanya continuous improvement. Inilah cara meningkatkan probabilitas supaya kita lebih berhasil. Ya, nah kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah tahu. Betul nggak? Sekarang ini optionnya adalah ada offline, ada online. Jadi nomor satu apa yang kita lakukan kalau kita jagoan di offline? Nomor satu cari dulu mentor, cari dulu ya bisnismen yang memang jagoan ya memberikan training tentang digital marketing, belajar gitu ya, kirim orang-orang terbaik kita belajar, bangun ya, mulai lakukan, gagal nggak? Bisa aja gagal, nggak apa-apa, tapi kita terus melakukan standarisasi, perbaikan, ya, lalu coba lagi, gagal lagi, perbaikan lagi, mundur satu langkah, maju lagi, mundur satu langkah, maju lagi, terus begitu. Saya yakin pasti berhasil. Nah itu adalah cara untuk meningkatkan probabilitas.
Nah, jadi kalau kita mau membangun bisnis yang sustainable katanya ya gini, ini bisnisnya lebih prediktif ke depan. Karena kita udah melihat aspek banyak. Tadi, balik lagi nih ke depan nih, balik lagi ke depan. Tadi saya memberikan contoh mengenai universe, benar nggak? Slide pertama saya itu ya, universe. Kita cara ngitungnya. Nah, itulah sebagai tolok ukur kita. Kalau kita misalnya udah berhasil, kita lihat berapa persen penetrasi kita dibandingkan universe ini. Iya kan? Nah, tadi kalau kita udah momentum menujunya ke sana, ini saya udah dapetin berapa persen nih. Udah cukup puaskah kita gitu? Kalau sudah cukup puas, karena kita udah menguasai universe di situ, mulailah lihat universe yang lain dong. Ya kan, masa kita mau ngubek-ngubek lagi, mau nyari lagi di universe yang sama? Ya percuma effort kita. Karena nggak akan meningkatkan lagi karena kita udah menguasai semuanya. Ya, itulah sebabnya makanya kenapa saya saat ini terus terang lagi sibuk ya. Karena saya kan di business development, jadi business development Kalbe itu kalau untuk yang internasional itu saya kebagiannya adalah urusannya ada perusahaan yang mau dijual nggak, ya itu tugas saya. Di luar negeri, di China atau di India atau di mana aja, di seluruh dunia. Nah kalau memang untuk prospek, ya bisa jadi mungkin saya akan coba proses itu. Ya. Kemudian saya lihat lagi lahan-lahan, mulai berpikir ya, mana nih negara-negara yang kayaknya potensial untuk kita masukin. Yang less resiko gitu ya. Jangan masuk ke negara-negara yang beresiko ya. Atau jangan-jangan kita malah masuk ke negara yang beresiko. Karena kita tahu bahwa negara yang beresiko ini ya jangan-jangan ini sekarang lagi kalau kita lihat mata uang dolarnya, wah dolar sangat berharga di situ. Gitu ya. Wah kenapa enggak? Beli aja di situ. Misalnya perusahaan-perusahaan yang mau dijual. Misalnya ya, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah saya mulai berpikir begitu, artinya apa? Artinya saya coba berpikir ke universe yang lain. Jadi enggak puas dengan universe yang ada di Indonesia. Nah saya harapkan juga ya Bapak Ibu semua mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari apa yang saya paparkan di sini. Terima kasih, silakan. Baik. Luar biasa Pak Galatia, presentasinya sangat strategis ya. Pak Galatia dipersilakan di atas. Nanti kepada Bapak Ibu yang bertanya, di sini ada 4 tumbler ya, persembahan dari Adira Finance ya. Untuk Bapak Ibu yang bertanya ada 4 pertanyaan, nanti akan diberikan hadiahnya langsung. Namun sebelum bertanya saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Galatia, boleh ya Pak ya? Silakan, silakan. Nah ini menarik, tadi ada cerita universe dan metaverse. Jadi kalau multiverse itu adalah gabungan dari beberapa universe atau lebih ya Pak ya. Baik itu metaverse dan sebagainya. Nah jadi pertanyaannya Pak, universe yang paling efektif itu saat ini ekosistemnya apa? Kalau misalnya di Medan, itu saya sering menggunakan beberapa portal ya. Web dengan ekosistem yang luar biasa, dengan digital portal itu ada sampai Tribun, nah seperti saya contoh Tribun itu dengan web portal itu 23 juta. Jadi ekosistemnya very big. Begitu kita publish sesuatu dengan keyword yang kuat, maka nanti aksesnya sangat luar biasa. Dia akan menjadi top search di Google, bisa di halaman pertama. Jadi untuk mencari sesuatu itu sangat mudah sekali. Nah ini pertanyaannya Pak, apakah di ekosistem portal web ini termasuk salah satu universe, dan kemudian saat ini juga ada satu program namanya programatik Pak. Jadi programatik itu mencari universe yang ada dengan demografi yang sama. Jadi dia gempur semua di seluruh Indonesia dengan berbagai portal web, bisa ratusan juta orang yang melihat dan dia capture Pak. Yang memang secara demografi itu profilnya sama. Nah itu Pak. Nah tiga aja Pak, nanti sama teman-teman yang lain. Kalbe Pharma itu saya lihat pertumbuhan penjualan di kuartal pertama itu naik 16% Pak. Jadi 7 triliun dibanding 2021. Apakah ekosistem yang terbaik itu apa Pak? Ya. Cukup Pak, terima kasih. Ya. Terima Saya kasih. serahkan kepada yang lain. Iya betul sekali ya.
Jadi memang sekarang ini kita sudah berada di dalam dunia dinamakan big data analytics. Ya, jadi kita tinggal sekarang masalahnya kita mau masuk ke platform mana nih? Ya, jadi banyak option. Kemudian kalau kita cerita tadi, kalau nggak saya salah tangkap ya, berarti ini adalah cerita mengenai ads ya, di mana ads kita mau taruh ya, supaya itu exposure-nya lebih banyak orang yang ngelihat dan juga engage ya. Kita berharap bahwa bukan cuma ngelihat, orang itu bisa engage, artinya dia klik, dia cari lebih dalam infonya segala macam gitu ya. Nah, Kalbe itu kita membangun sendiri. Ya, jadi kalau Kalbe itu kita punya namanya Klik Dokter, itu salah satu platform kita untuk konsultasi online ya dokter. Kemudian kita ada Kalcare. Kalcare itu adalah kita platform untuk beli obat kerjasama dengan berbagai apotik ya. Nah, kita membangun sendiri ya platform-platform seperti ini dengan tujuan apa? Supaya kalau itu kita sudah pakai search engine optimizations ditambah marketing engine optimizations, maka itu akan jadi kalau nyari aja obat gitu, Kalbe akan muncul dan itu biasanya Kalcare gitu. Nah, kemudian kita juga bukan cuma itu, kita sengaja bikin engagement. Kalau ada orang mau nanya, tanya dong, Kania. Nah, Kania itu adalah robot chatbot kita ya yang ada di Kalcare. Tanya, Kania, obat bisul apa yang paling baik gitu. Dan itu pakai voice recognition. Kita bisa pakai suara, kita tanya, Kania, ya obat bisul apa yang paling bagus? Dia kasih suggestion apa. Baik, pertama mohon info dulu, namanya siapa, usianya berapa, apa. Itu terus ditanya dulu. Nanti kalau si Kania bisa jawab, dia jawab. Kalau Kania nggak bisa jawab, dia refer langsung itu ke Klik Dokter. Gitu. Klik Dokter itu 24 jam kita ada sekian banyak dokter di situ yang online, siap untuk menjawab. Nah, ini platform ini otomatis menjadi sebuah tools gitu ya. Tadi untuk Kalbe bisa katakanlah di-hit orang dan exposure ya untuk promosi. Jadi kita tidak hanya ke media. Nah, tadi kalau Pak Sianjet kan cerita platform seperti media yang namanya di Tribun Medan gitu. Menurut saya itu adalah ya kalau kita cerita Medan ya pasti nyarinya yang paling bagus memang news yang ada di Tribun Medan, karena itu secluded ya, satu kelompok yang ada di Medan gitu. Jadi nggak tersebar kemana-mana gitu. Ya menurut saya ya kalau kita mau cari sebuah universe yang bagus untuk media advertisement atau apa, ya memang cari media lokal, Tribun Medan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah Tribun Medan dengan tribun-tribun yang lainnya itu ada kerjasama nggak. Nah, biasanya kalau Kalbe itu kan kita punya namanya Global Marketing Office. Ya, kita langsung di link satu gitu ya untuk semua gitu. Kalau pasang iklan kita begitu. Kita selalu awal tahun itu udah panggil orang dari dari media kayak SCTV atau Media Indonesia atau siapa gitu ya. Lalu kita di-link sama dia, oke aku pasang sekian gitu ya untuk 1 tahun. Dan kita mau di sini, itu udah dipelajarin sama orang media gitu. Saya juga nggak tahu di mana. Nah, jadi intinya kalau saya bilang buat teman-teman semua, kalau kita misalnya mau mengekspos kita punya produk, cari memang yang tercluster. Tadi kalau kita lihat yang orkestrasinya si Albert Leonardo, dia mengcluster itu. Jadi dia bukan cuma sembarangan, tapi dia mengerucut dari orang yang suka dengan matematika, punya interest terhadap payday, nah itu lebih tercluster. Jadi efektivitasnya lebih baik. Universe-nya di situ sih. Ya mudah-mudahan itu menjawab ya Pak Jen. Yap. Yang satu lagi Pak, universe mana yang digunakan Kalbe untuk saat ini untuk meningkatkan penjualan? Ekosistemnya yang terbaik Pak? Masih offline. Rahasia, masih offline ya. Jadi kalau yang namanya bisnis online itu secara porsi bisnis itu mungkin masih sekitar 10%. 90% itu masih offline. Engagement masih tinggi itu di offline ya Pak? Di offline. Oke, baik.
Pak Galasia, terima kasih. Saya kembali ke Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ada 4 pertanyaan, silakan langsung saya kasih aja ya Pak ya, tumblernya ya. Sebutkan namanya ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Selamat siang Pak Galatia, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Faisal dari PT Indaco Trading Coy. Setelah beberapa materi yang Bapak sampaikan sebelumnya antara multiverse dan universe itu. Nah, saya sendiri cukup tertarik terkait dari materi yang Bapak sampaikan. Dan otomatis saya semakin ingin terjun langsung ke dalam multiverse atau universe itu sendiri Pak. Tapi ada beberapa yang harus kita persiapkan ya Pak pastinya. Nah, saya pernah baca ada yang namanya spesialis, seseorang spesialis ataupun seseorang yang menjadi generalis. Nah, di zaman atau era sekarang, mana yang lebih berpeluang, seorang spesialis atau seorang generalis, agar kita bisa survive di era sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Baik, Pertanyaan terima yang kasih. menarik. Ini menyangkut human capital ya, apalagi ini kalau kita bicara mengenai manajemen ya. Kan ini kan namanya Asosiasi Manajemen Indonesia ya. Kalau manajemen Indonesia kira-kira pastinya kebanyakan tuh kan di general management gitu ya. Nah kalau namanya general, pasti ilmunya itu bukan spesialis. Ilmunya adalah ilmu yang lebih menyeluruh gitu ya. Karena zaman sekarang itu menurut saya nggak bisa kita jadi orang spesialis semua. Ya, jadi kita at the certain level kita harus menjadi seorang generalis. Nggak ada tuh yang namanya atasan itu yang survive dia menjadi seorang spesialis. Saya dulu seorang spesialis. Saya dulu background saya di medicinal chemistry. Itu belajar mengenai kimia obat. Saya seorang saintis dulu, ya kan. Lalu sekolah lagi ambil postgraduate saya di Singapura untuk marketing. Ya, jadi masuk makanya katanya dari IPA ke IPS katanya. Ya, jadi pindah kuadran ya. Nah kenapa begitu? Karena pada certain level kayaknya kita nggak bisa untuk jadi spesialis ya. Jadi kita harus buka wawasan. Zaman sekarang itu harus buka wawasan. Tapi kita membutuhkan spesialis-spesialis di dalam tim kita. Karena tanpa spesialis ini kita juga nggak survive. Jangan semua orangnya ini ya generalis, gawat kalau semuanya generalis. Ya, makin tinggi makin generalis. Makin bawah harus makin spesialis. Nggak bisa. Nah, pertanyaan saya dulu sama di AMA Surabaya, saya bicara banyak betul dari akademisi. Banyak kan semua lulusan manajemen, fakultas manajemen. Saya nanya, lulusan manajemen mau jadi apa? Gitu ya. Mau jadi manajer, bisa nggak sih? Lulusan manajemen, ya saya mau melamar aja jadi manajer. Bisa? Ada di sini perusahaan yang mau menerima lulusan fakultas manajemen untuk menjadi manajer. Gak ada. Semua orang tuh pasti akan masuk dari yang paling kecil. Ya, paling banter kalau misal lulusan manajemen jadinya apa? Sales. Ya kan, jadinya sales dia. Nah, tapi sales ini lama-lama dia berkembang. Ini jadi spesialis di sales dong. Kalau dia jadi spesialis, nah, suatu ketika dia sampai tahapan tertentu, dia mulai nih, kamu belajarlah mengenai ilmu orang gitu ya. Mulai masuk nih ilmu HRD-nya ya. Bagaimana memanage orang, people management. Nah kan mulai nih, jadi mulai jadi generalis nih. Terus mulai, mesti mengerti finance. Nggak mungkin kalau orang tuh kalau udah jadi sales manager, ditanyain P&L dia kagak ngerti. Nggak boleh itu. Ya tanya Pak Darmin tuh ya, kalau udah sampai level sales manager itu P&L udah harus tahu bagaimana cara ngitungnya gitu ya, marketing cost-nya itu berapa persen itu ya terhadap net sales itu dia harus tahu ya. Nah itu di finance-nya juga mesti ngerti apa. Ini kan jadi generalis. Saya dulu boro-boro ya mengenai finance, tapi ketika saya di hire untuk jadi country manager di Vietnam, saya sendirian di sana. Ya kan, saya membawahi finance segala macam semua. Mati-matian saya harus belajar lagi. Bukan cuma itu ya,
Waktu di Vietnam itu saya harus belajar apa? Legal. Boro-boro saya dulu kepikiran untuk belajar legal. Saya baca buku teks, baca buku legal setengah mati loh. Ya, tapi itu membuat saya jadi generalis. Ya, jadi kalau tanya saya yang spesialistik gitu ya, saya nyerah deh. Digital marketing kalau mau nanya spesialistik nggak apa-apa, si Anyet mungkin lebih jago dia. Nah, tapi kalau tanya saya dikit-dikit kayak tadi, saya oke, masih bisa jawab. Karena saya generalis, saya nggak tahu detil-detil dalamnya. Kalau mau, nanti saya ajak tim saya dulu. Ya kan, ada tim saya. Digital marketing ada tim saya. Mau apa? Supply chain ada tim saya. Jadi kita beda ya, gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Siap. Iya, ini langsung dari Pak Awi, bosnya Awi Coffee. Ya, selamat siang Pak Galatia. Siang. Aku mau bertanya ya, pertanyaan pendek aja. Saya yakin Kalbe kan banyak kompetisi juga ya, banyak saingan juga ya. Nah, apa yang membedakan Kalbe dengan yang lain dan bagaimana strategi Bapak sehingga tidak terjebak ke dalam perang harga? Terima kasih. Ya, yang namanya perang harga kalau di dunia farmasi kita nggak bisa hindari. Kenapa? Karena sekarang ada BPJS. Gimana kita mau hindarin? Orang semua perang terbuka. Ya, taruh nama produk kita berapa harganya di BPJS. Semua rumah sakit bisa. Dulu kita masih akal-akalan. Akal-akalan begini. Kalau rumah sakit swasta harganya ya harga normal dengan discounted price tertentu dong, ya kan? Kalau untuk di BPJS karena ini kan negara yang minta. Udah gitu negara yang maksa gitu ya. Paracetamol ya pokoknya harganya sekian per tablet. Take it or leave it gitu loh. Ya kan? Jadi Kalbe suatu ketika kita bilang, oke, harganya sekian, silakan. Ya, kita nggak masuk, gitu aja. Cuman pilihannya adalah masuk nggak masuk udah. Nanti dia engage tuh, dia engage sama perusahaan yang terpilih kan. Ya udah, dia engage. Ternyata dia nggak bisa fulfill karena kapasitas produksinya ya nggak memadai. Berapa kapasitas produksi dia dibandingkan Kalbe? Kalbe kan gede banget ya. Udah gitu gini, kenapa kita berani? Yaudah aja lu beli ini. Lah orang seluruh bahan baku yang ada di Kalbe ini, yang ada di Indonesia ini, Kalbe yang supply. Lah kalau dia kasih quoting harganya, itu lebih murah daripada bahan baku yang dia beli sama kita kasih aja. Oh lo mau, ya silakan lah bisnis. Yang penting kan lo beli bahan baku sama kita. Harganya lebih mahal daripada harga yang dia quote buat pemerintah. Silakan, lo mau jual rugi, lo silakan. Kita enggak. Kan gitu ya. Nah ini kita cerita ya. Nah tapi ini off the record ya. Nah jadi off the record ini streaming ya. Ya just kidding ya. Oke. Nah jadi kita cerita ya bagaimana untuk memanage harga supaya kita ini. Karena kita maunya adalah pada waktu kita memanage harga kita mau memberikan harga yang fair. Harga yang fair. Artinya apa? Kita taruh certain margin. Udah orang mau harganya berapa kita nggak mau pusingin. Harga kita sekian dah. Dan kita promosi produk kita menggunakan promosi yang proper. Kita nggak mau ya katakanlah promosi yang enggak gitu. Nah dengan begitu lama-lama jadi kita punya integrity, certain integrity. Jadi orang udah tahu lah Kalbe nggak macem-macem lah. Ya kan jadi enak, berbisnisnya juga enak. Jadi kira-kira gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Tapi itu nggak bisa menghindari perperangan harga, itu kita nggak bisa hindarin. Ya. Cukup Pak Awi, good ya. Integrity dan giving the best product and value ya. Ya betul ya Pak ya? Betul. Ya. Ya pertanyaan ketiga, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Galatia. Ya. Perkenalkan saya Fahril Aulia dari Indaco Pak. Ya kita tahu sendiri Honda itu pemimpin pasar ya Pak. Jadi bahkan sekarang ini inden motor Honda itu sampai ribuan. Kalau bisa kita bilang nggak perlu sales pun Hondanya udah laku gitu. Ya, apakah kondisi seperti ini
ini kondisi yang sudah cukup baik, aman, sehingga perusahaan tenang-tenang saja, atau perlu ada strategi baru atau strategi yang lebih baik lagi supaya ini terus terjaga, Pak? Artinya Honda tetap menjadi pemimpin pasar di masa-masa yang akan datang gitu. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Pak. terima kasih Pak Aulia ya. Jadi kalau saya sih bilang begini, dunia itu kan nggak ada pasti lah ya. Kita nggak pernah tahu ya up and down-nya gitu. Tapi semasi bolanya itu ada di tangan kita, jaga baik-baik ya kan. Tadi yang saya bilang tadi ya, kita punya ekosistem. Nah ekosistem itu mesti dirawat. Jadi kita nggak bisa sembarangan men-treat ekosistem kita secara sewenang-wenang. Karena kalau kita sewenang-wenang, ekosistem kita mati, usaha kita juga mati. Jadi kita harus jaga dan harus rawat semuanya. Nah jadi Honda bisa tetap katakanlah maju ya, itu karena menjaga ekosistem itu. Hati-hati kalau suatu ketika ekosistem kita berubah gitu ya, karena diubah orang. Nah itu kita harus observe, karena bisa ada kejadian beberapa hal yang diubah. Contoh misalnya begini, sekarang ini mobil listrik mulai masuk ya, mungkin nanti suatu ketika motor listrik kali atau apa. Nah ketika itu misalnya terjadi, apakah Honda juga mengikuti ya kan, persaingan harga dan yang lain-lain ya. Nah itu kalau udah iklimnya berubah, lautnya udah semakin panas, beberapa plankton itu udah mulai mati, ya maka ekosistem itu berubah. Nah ekosistem itu berubah, kalau kita nggak bisa adjust, nah kitanya juga ikut mati karena ekosistemnya itu bermasalah. Nah jadi itunya juga harus diperhatikan ya. Jadi mungkin itu beberapa input aja. Ya. Baik, jadi ekosistem itu penting ya Pak Galatia. Ya. Dari Bu Indah ya, ada pertanyaan. Silakan Bu. Kalau Bu Indah ini jualan rumah Pak. Wah mantap. Ya, selamat sore Pak Galatia. Saya Indah dari Wiralen. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat mengusik saya sebenarnya nih Pak Galatia. Banyak orang saat ini itu bicara tentang multiverse, metaverse, universe, kan begitu. Tetapi atau namun ada hal fundamental yang kita lupa saat ini. Seberapa siap SDM atau sumber daya manusia menghadapi itu semua Pak. Karena ketiga hal yang tadi saya sebutkan itu adalah hanya tools, hanya perantara. Tetapi hal fundamental itu adalah manusianya. Nah kalau menurut Pak Galatia Chandra, seberapa siap sih kita menghadapi ketiga hal tersebut? Terima kasih. Ya, banyak yang nggak siap. Jadi kalau saya bilang, kalau kita cerita mengenai kasusnya Thanos di Avengers itu baiknya nggak siap ya. Maka yang di Infinity War itu kan babak pertamanya kalah ya. Thanos menang, betul ya. Nah, ketika dia udah itu mulailah ada apa namanya strategi baru ya. Ada mulai teknologi kuantum gitu ya. Mulai mereka belajar lagi bagaimana masuk ke zona waktu yang berbeda lagi, mengkoreksi yang waktu yang sebelumnya dan yang lain-lain gitu ya. Jadi artinya teknologi dan yang lain-lain terus berubah. Nah sepanjang kita nggak mau adapt dengan itu, udah pasti kita nggak bakal menang di dalam perang. Dan yang pasti kita shock aja udah ya. Thanos cetek mati 50% gitu kan ya. Sama pengusaha-pengusaha biasanya offline. Ya kan, online datang, cetik, mati 50% gitu kan ya. Karena nggak siap. Tapi kalau kita belajar lagi, kita lihat lagi dari pengalaman dan lain-lain, mulai mempersiapkan. Ya, digital marketing itu is a must menurut saya. Ya, jadi mesti belajar makanya. Maka saya appreciate banget sama Medan itu ada kelas khusus untuk digital marketing. Ya, nah itu menurut saya perlu terus untuk di ini. Jangan-jangan nanti saya berharap justru Medan ini menjadi motornya nih di daerah Sumatera yang bisa menggerakkan digital marketingnya ya. Dan di sini sebenarnya potensinya bagus ya. Karena pelabuhan yang nanti connect sama China itu ya itu adanya di daerah Pekanbaru situ tuh ya. Daerah situ. Itu connect tuh nanti ke Silk Road ya. Jadi kalau pernah baca makanya baca obor tuh ya. Itu connect kemana tuh ya.
di ininya. Bakal sampai di situ nanti. Ya kalau itu sudah connect begitu ya Silk Road-nya, maka sourcing-nya itu yang kita harus lawan itu udah bukan lagi loh dari Indonesia. Dari China akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia loh dengan bebas hambatan gitu. Saya dulu berpikir bahwa mau masuk Kazakhstan itu langsung dari Indonesia ya, kirim barang ke Kazakhstan. Tapi baru saya sadarin, oh ternyata Kazakhstan nggak ada laut. Ya, bagaimana cara saya kirim barang tanpa laut? Lewat udara, nggak menang lah. Ya kan? Ternyata ya sekarang si China dia buka jalan Silk Road menuju sampai ke Kazakhstan kereta dengan biaya yang sangat murah. Ya udahlah, kita bangun base saja di China. Udah dari Indonesia kirim ke China, China masuk sampai ke Kazakhstan lewat kereta. Nah, itu sourcing namanya. Jadi kita juga harus berpikir lebih dalam dan harus terus belajar. Kalau kita nggak pernah mau belajar mengenai digital marketing, kita nggak mau belajar ini, one day kita shock aja. Cetik, 50% mati, udah kita termasuk dalam 50% yang beruntung, 50% yang naas gitu ya. Nah itu yang harus kita kaji dan kita harus selalu belajar. Saya benar banget Bu Indah ya. Indonesia itu banyak yang belum siap. Saya makanya rajin ngomong di universitas. Suka saya ngomong sama anak-anak muda, ingetin, ya inget loh, jangan diam aja. Ya, saya diundang sampai Universitas Swiss, ya kan, pengen belajar. Bayangin, apa sih orang Swiss itu mau pelajarin mengenai situasi di Indonesia? Yang saya share itu mengenai Indonesia itu kalau misalnya kita nggak belajar, orang Swiss dia akan lebih pintar daripada orang Indonesia untuk berbisnis di Indonesia. Shock nggak itu? Ya kan? Jadi jangan kita santai-santai dan kita terlena dengan situasi yang ada. Saya pikir itu sih. Ya mudah-mudahan ini bisa menggerakkan kita untuk mulai belajar. Ya. Jadi selalu belajar untuk hal-hal yang baru ya Pak ya. Gali terus universe yang lain, potensi-potensi yang lain. Nah Pak bagaimana ini teman-teman Bapak Ibu yang lain boleh bertanya, tapi hadiahnya udah gak ada gak apa-apa ya? Saya harus sampaikan dulu Pak. Oke, semangat sekali kehadiran Bapak di sini. Sebentar Pak. Saya Junedi, anggota AMA. Yang saya ingin tanyakan, selama ini kan kebanyakan yang penerapannya lebih ke produk ya, produk fisik ya Pak ya. Kalau produk yang berbau jasa atau pengalaman bagaimana ya Pak ya? Karena kan prinsipnya adalah kalau kita ingin bahagia kan jangan beli produk tapi beli pengalaman kan Pak. Jadi kalau yang sektor yang jasa atau pengalaman itu bagaimana ya kalau mereka harus terjun ke multiverse ini ya. Karena kan kalau yang produk fisik itu saya lihat seperti Unilever itu dia walaupun dia sudah mengalami penurunan tapi dia shift ke Tokopedia, dia buka official store di sana, dia kasih promo, penjualannya mulai meningkat gitu. Kalau yang sektor non fisik atau jasa dan pengalaman ini agak susah saya lihat Pak. Saya jadi minta bagaimana Bapak bisa sharing gitu. Terima kasih. Iya. Kalau Jasanya apa ya? Servisnya boleh dikasih tahu. Jasa secara umum Pak, mungkin jasa pengalaman gitu kan. Karena kan seperti banyak prinsip yang saya bilang tadi, kalau kita mau bahagia kan jangan beli barang kan, tapi beli pengalaman seperti jalan-jalan keluar gitu kan, kunjungi negara lain gitu kan, nah, seperti itu. ini kalau saya nggak nangkep ya, saya coba summarin dulu ya pertanyaannya ya. Jadi kalau saya kalau nggak salah tangkep, jadi perusahaan-perusahaan yang mempunyai pengalaman itu biasanya akan jauh lebih siap gitu ya, maksudnya ya. Jadi pada kalau misalnya kita sekedar cuman menjual produk gitu, atau gimana? Itu ya? Yang bergerak di bidang produk atau jasa gitu Pak. Jadi mereka mau terjun ke dunia yang multiverse ini bagaimana ya gitu ya? Oh, iya. di jasa ya. Oh, service lah ya, service industry ya berarti ya. Bagaimana di dunia service industry? Sama aja saya pikir. Dunia service itu kan service itu is a product kecuali sebenarnya gitu. Misalnya saya menawarkan bisnis untuk kursus bahasa Mandarin misalnya. Itu kan service ya. Bisa melalui platform-platform yang di Instagram. Saya ada kenal ini ya, kenal satu guru bahasa Mandarin.
dia ngajar itu pakai itu sekarang, Zoom. Ya, dia buka kelasnya itu online itu. Jadi banyak, ya itu bisa interaksi, bisa apa, sama aja. Anak saya itu les piano ya selama pandemi ini, dia di Yamaha tuh ya. Dia lesnya itu online. Sampai saya heran-heran, apa bisa les piano online? Dia bisa ternyata, pakai cuma modal HP aja satu. Ya kan? Dia tetap bisa les piano. Ya kan? Nah jadi ada platform-platform yang lain sebetulnya. Tapi sama antara jasa yang punya produk itu sama. Kalau benchmark dengan Unilever itu ada hal yang berbeda lagi karena di situ ada the power of brand. Nah, jadi kalau coba misalnya gini, Nescafe. Besok-besok dia jual Nescafe gitu ya. Orang pasti, "Weh, Nescafe ini." Udah tahu, ya dia pasti udah biasa, dia pasti beli. Ya, apalagi ini dia tulis Nescafe Mandaling gitu ya. Wah, ini Nescafe-nya khusus nih ya. Kopinya kopi Mandaling gitu ya. Mungkin orang jadi tertarik mau coba gitu. Nah, the power of brand kalau itu. Jadi dia akan bisa masuk platform mana aja. Tapi nggak ada hubungannya. Tadi yang jasa, jual produk. Dua-duanya menurut saya sama. Bisa menggunakan universe yang berbeda-beda. Ya, bahkan bisa begini, dia rekam TikTok ya. Lalu dia broadcast, ini lagi ngajar loh, ngajar Mandarin ya. Yang sederhana, misalnya gini, kalau kita di tempat makan, bagaimana kita berbincang-bincang dengan waitress gitu ya untuk pesan makanan dengan bahasa Mandarin. Nah itu di TikTokin, dia taruh, itu viral. Karena banyak orang yang memang katakanlah mau pergi ke China gitu, dia mau tahu dulu, gimana ya kalau di restoran ya, kalau mau pesan makanan ya, dia TikTokan dulu, dia cari itu ya di TikTok. Nah bisa. Jadi banyak platform yang bisa kita gunakan untuk sarana promosi dan jangan lupa sarana promosi itu harus ada link untuk ke e-commerce atau untuk ke kita punya website gitu ya. Jadi dengan begitu langsung beli gitu produk kita. Jadi jangan dibiarkan dia cuman tahu terus hilang. Sayang ya gitu. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Cukup ya. Baik Pak Galatia. Nah ini sambil menunggu pertanyaan yang lain. Saya bertanya sedikit tentang inovasi Pak. Inovasi kalau produk itu kan produk life cycle kan mengalami pertumbuhan kemudian akan decline, penurunan. Ya. Jadi inovasi produk itu bagus total innovation atau katakanlah improvement Pak. Misalnya produk yang kurang bagus kita improve menjadi lebih bagus atau total improvement. Karena pada akhirnya kan kita akan terus mendukung supaya volume penjualan tetap meningkat dan company itu tetap survive dan growth Pak Galatia. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus nih ya mengenai innovation nih ya. Jadi saya bilang innovation ini sekarang ini banyak di-trigger berbagai hal. Salah satu misalnya contoh Kalbe ya. Kalbe itu kan kita bermain di dunia farmasi. Pada waktu COVID ini apa yang terjadi? Kita baru sadarin bahwa ternyata banyak orang butuh untuk tes COVID, betul ya? Tes COVID. Bikinlah kita tes COVID langsung. Kita bikin laboratorium. Nggak tanggung-tanggung kita berkolaborasi. Nah jadi intinya gini. Kita bisa membuat sebuah inovasi dengan berkolaborasi. Itu kata kuncinya. Ya, kita undang satu universitas yang ada di Jepang ya untuk berkolaborasi sama kita, sama satu perusahaan di Jepang. Jadi ada 2 perusahaan di Jepang. Kita bekerja sama, taken agreement, kita buka laboratorium pertama di Jakarta. Itu yang namanya Kalgen Innolab namanya. Ya. Lalu kita setelah kita jalan, baru kita sadarin, wah ternyata kalau lagi musim COVID memang kita bisa ini ya dapat salesnya. Tapi kalau nggak ada COVID-nya, ada orang ngetes nggak? Nggak ada ya, salesnya hilang. Gawat ini, dari sustainability ininya kita cuma membantu pemerintah, tapi sustainability-nya nggak sustain nih, bisnis ini bisa jadi ini. Terus jadi gimana? Mulai kita pikirkan, bagaimana kita kembangkan? Baru mulai.
oh ternyata ini bisa untuk kita deteksi gen-gen tertentu untuk melihat profil nutrisi orang. Jadi orang itu kita bisa tes, ya, oh nutrisinya ini ternyata bisa kita tahu nih, dia kalau ini berbahaya bagi dia, karena itu akan lead dia jadi diabetes. Yang ini bagus. Nah itu ya berdasarkan profil genetik yang ada dalam tubuhnya. Tuh kita jual. Tuh. Lalu kita lihat lagi, oh ternyata dari darah kita bisa prediktif kalau ada orang kena kanker, kita mau tahu nih adiknya bisa kena kanker nggak? Nah itu kita bisa ambil darahnya, kita cek. Nah wah ternyata ini prediktif nih, kamu bisa kena kanker, potensi. Jadi kamu harus ini. Nah, dengan ada bisnis-bisnis begitu, jadi kita punya secondary bisnis, inovasi lagi. Itu inovasi tuh. Dan ini inovasi benar-benar terjadi, ya, dengan inovasi. Itu pertama. Inovasi, kolaborasi ya, kolaborasi itu bisa inovasi. Inovasi tadi, apakah kita dengan produk yang lama? Yang paling gampang memang kita lihat produk yang lama, kita daur ulang, kita perbaiki, dan kita buat itu menjadi produk yang baru yang lebih baik, ya kan? Itu yang namanya disebutnya revitalization. Revitalization itu artinya kita remajakan kembali produk yang udah obsolete, yang udah lama, kita remajakan kembali. Ternyata juga banyak produk-produk yang kita bisa remajakan kembali. Promak itu produk kuno. Ya udah lama itu produk, ya kan? Tapi kan sekarang Promak itu kita mulai mikir, oh ternyata banyak orang yang kembung perutnya, bukan cuma mati, tapi kembung nih, ya. Ini ada beberapa produk yang mengandung enzim-enzim ya, jadi itu banyak ditinggalkan karena ternyata enzimnya itu katanya nggak halal. Jadi makanya perlu sekarang ada produk untuk kembung-kembung tapi yang halal. Bagaimana caranya? Kalbe memberikan solusi dengan Promak Gasero, gitu ya misalnya. Nah itu kita ciptain, ya produknya, aku di pasaran, itu inovasi juga. Jadi artinya dari produk lama kita kembangkan, kita extension, gitu bisa. Nah intinya di suatu perusahaan harus dipikirkan bagaimana mengembangkan apa yang ada, ditingkatkan. Apa yang kemungkinan produk baru ditingkatkan juga. Jadi kalau Telkom, saya pernah masuk ke Telkom. Jadi Telkom itu ada dua bisnis. Bisnis pertama yang namanya Indigo, bisnis kedua namanya Amuba. Ya ada dua bisnis. Amuba itu dia kumpulin ahli IT, dia kan di telekomunikasi. Jadi ahli IT yang begitu banyak, dia kumpulin, ya lalu dia bangun. Jadi misalnya orang Amuba itu memikirkan bisnis Telkom saat ini apa, bagaimana dikembangkan untuk lebih hebat lagi. Itu untuk pengembangan inovasi yang ada di satu lini usaha. Lalu dia ada satu lagi namanya Indigo. Indigo itu betul-betul kayak bola liar. Kementerian Pertanian dia bilang, saya butuh dong ini ya AI untuk tambak udang. Bagaimana caranya supaya tambak udang itu pH-nya sama itunya itu semua dipakai sensor, semua terkoneksi semua ke jaringan, dan itu bisa untuk dianalisa, gitu ya, di dalam sebuah ruangan intelijen, gitu ya. Jadi langsung kalau ada perubahan suhu terjadi, misalnya langsung dikasih warning, ting, gitu ya, itu ada perubahan suhu, jadi perlu. Nah ini juga inovasi. Ya kan di Telkom. Jadi Telkom punya dua perusahaan, Indigo sama Amuba. Ya bisa dicek. Nah itu dua ini yang berbeda. Jadi sekarang itu di setiap perusahaan itu harus ada dua orang yang pemikir, dua orang ini. Satu memikirkan bisnis yang ada bagaimana dikembangkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, gitu ya. Semua nih ke segala arah. Satu lagi itu bola liar, apa aja. Kan gini, sekarang ini Kalbe ini mempunyai filosofi adalah kita membangun bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan itu luas loh. Ya, apa aja menyangkut kesehatan, Kalbe harus masuk. Ya udah, jadi dengan begitu kita luas, karena itu bisnis kesehatan semua.
ya, termasuk tadi genomi tua, kanker, pemeriksaan diagnostik apa semua. Nah itu kira-kira ya just insight untuk inovasi. Semoga menjawab Mas Jainul Soleh kelamaan. Iya, luar biasa Pak Galatia. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya pertanyaan terakhir satu untuk Pak Galatia. Satu lagi ya. Oke Pak Galatia, ini kan kalau inovasi produk, kemudian strategi marketing bisnis dan sebagainya sudah diformulasikan. Mengapa masih ada beberapa produk yang gagal launching? Apakah ada human aspect di dalamnya? Kalau untuk mengendalikan manusia sedemikian banyak di berbagai provinsi, kota madya sampai ke cabang-cabangnya, itu bagaimana selaraskan visi ini dapat sampai ke paling akar-akarnya, sehingga mereka acting dan kemudian menjalankan apa yang diamanatkan sesuai dengan yang digarapkan oleh pusat. Bagaimana menjalankannya sehingga growth itu secara simultan dapat terjadi di seluruh kota, di seluruh daerah, every person, apakah perlu KPI control, apakah perlu standarisasi, quality SDM, sehingga recruitment level itu yang datang tuh memiliki seragam, artinya mereka memiliki tes tertentu yang sudah pas tes dari yang diberikan lagi ngajarin. Tapi kan begitu mereka masuk kan ada yang tipikalnya ya kita seperti profile daripada SDM itu kan ada yang sangat dominan. Kalau dominan ini mereka bukan follower, pasti ada bantah dan miskomunikasi dan sebagainya. Bagaimana kita lebih hadapi itu semua sehingga mampu menciptakan momentum growth secara sustainability. Thank you. Mantap. Ya, yang belakang dulu yang saya ingat. Saya ingat ya. Jadi kalau kita lihat yang belakang dulu ya, nggak ada yang berhasil seluruh Indonesia itu pasti sukses di semua daerah, nggak ada. Contoh, jauh-jauh Citra Body Lotion yang dari Unilever. Ya, itu kalau kita lihat saya paling gede itu adanya di mana? Sumatera Selatan. Ya, kenapa begitu? Kenapa bukan di Jakarta? Kenapa bukan di Bandung? Kenapa bukan di Semarang? Gitu ya. Kenapa di Sumatera Selatan? Gak ada yang tahu. Itu namanya regional spesifik. Ya. Jadi ada kadang-kadang kita harus hadapin bahwa certain produk itu jalan dan berhasil di satu area di Indonesia. Ya, fenomenanya kenapa? Nggak ada yang tahu. Tapi itu keadaannya. Cuman begini, effortnya mungkin bisa kita lakukan hal yang sama. Syukur-syukur produk kita diterima seperti Indomie gitu ya. Kalau Indomie ada nggak sih area yang katanya nggak laku? Nggak ada. Indomie mana-mana juga sama sebenarnya. Laku di mana-mana. Tapi tau nggak? Indomie itu kalau makan yang di daerah Nigeria itu nggak enak. Saya pernah makan. Ya, Indomie Jepang saya pernah makan, Indomie Korea pernah makan, Indomie Nigeria pernah makan, beda-beda semuanya. Paling agak enak itu Nigeria punya. Tapi buat Nigeria, orang Nigeria yang saya bawa ke Indonesia, saya suruh makan Indomie, dia bilang enakan yang Nigeria punya. Ya, itu kita nggak bisa ngomong. Ya, Kentucky. Nah, Kentucky itu adalah salah satu restoran yang paling saya suka makan. Kenapa? Karena saya bandingin. Contoh, makan burger Kentucky di Kambodia, dia pakai nanas. Burgernya ada nanasnya. Wah, tuh makan enak itu, burger itu enak. Ya, jadi kalau Kambodia silakan ke Kentucky, cari itu. Ya, burger yang ada nanasnya. Nah, kalau kita makan di Sri Lanka, Kentucky, berasnya dia pakai beras biryani. Bukan keren, makan nasi pakai beras biryani. Kalau makan di Nigeria, Kentucky juga beda. Dia pakai berasnya beras jollof. Beras jollof itu gak enak, Bapak Ibu. Kayak nasi goreng dan dikasih pisang rasanya asin. Cocok gak tuh ya? Tapi ya laku gitu memang semua. Ya terus Kentucky yang ada di Nigeria itu di situ ada namanya Republik, Chicken Republic. Restoran yang sama kayak Kentucky. Nasinya juga jollof, nasinya juga ada pisangnya juga. Sama. Tapi mereka itu senang. Ya, memang itu makanan mereka. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Jadi bisa jadi satu produk laku di sana, tidak laku di sana. Itu satu yang mudah-mudahan terjawab. Ya.
Jadi kita ada namanya area spesifik gitu ya, apalagi menyangkut makanan itu ada localization, sekarang istilahnya localization. Tergantung global ada, jadi ada global importance, ada regional importance, ada local importance, beda-beda. Jadi kalau kayak misalnya si Unilever itu kalau namanya Rinso sama Omo produk dia itu di mana-mana semua dipegang sama pusat. Karena kenapa? Sama lah formulanya semua. Mau Thailand, mau mana semua sama. Tapi kalau kita bicara mengenai produk Walls itu produk es krim. Walls di Indonesia jangan harap kalian temukan lagi di country yang lain. Brandnya beda, rasanya beda, semua beda. Dan satu hal yang unik, logo cintanya sama semua. Nah gitu ya. Jadi dulu saya seneng banget tuh ngumpulin logonya si Walls tuh, ya. Sampai akhirnya isi saya, aduh lu nyampah aja. Ya nggak ngerti marketing ini kan, dibuang semua lah isi saya. Kemasan ya. Udah dulu saya kumpulin itu, tapi untuk kasih lihat, ini beda semua gitu ya. Nah itu sebagai contoh. Jadi ini namanya perbedaan-perbedaan begini pasti ada. Tapi itu uniknya ya, semua bisa kita pindah. Bisa jadi kita di Indonesia mungkin kita harus pikirkan juga. Orang Padang lebih suka seperti apa, orang Sunda lebih suka, kan beda gitu, taste-nya. Ya kan, padahal kita punya aja. Ya, jadi itu kemudian bicara produk ya, produk itu kan ada maturity tadi. Kita lihat ya, produk itu maturity, udah tua. Nah, bagaimana caranya kita revitalization, kita remajakan kembali, ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita approach untuk menaikkan kembali. Sebagai contoh, kalau produk ya, saya pernah dulu menggunakan produk, saya alihkan ke indikasi berbeda. Contoh misalnya gini deh, baking soda. Baking soda itu kan dulu kan dipakai buat apa? Buat bikin kue, betul nggak? Lalu setelah bikin kuenya nggak bisa, ngapain dia? Masuklah dia ke industri sikat gigi, ya, pasta gigi baking soda, masih ingat nggak? Ya, laku lagi, itu kan namanya peremajaan tuh. Terus udah gitu, dia masuk lagi ke buat WC, ya, jual untuk pembersih WC, baking sodanya sana. Jadi baking soda itu bisa di revitalisasi berkali-kali. Terus ada lagi ini, TV hitam putih. Wah, TV hitam putih begitu katakanlah keluar TV berwarna, dia sempat mati. Tapi bagaimana dia bisa survive? Dia jual menjadi alat monitoring CCTV waktu itu. Ya kan? Itu kan artinya dia remajakan kembali. Berarti dia masih bisa fungsinya dialihkan, ya hidupin lagi, gitu untuk sementara. Nah, jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan peremajaan sepanjang kita apa? Otak kita jangan berhenti berpikir untuk berinovasi, gitu, ya. Baik, Pak Galatia, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu, inovasi secara terus-menerus, tingkatkan profit dan penjualan perusahaan Anda, maka perusahaan Anda akan survive semakin berkembang ke depannya dan akan menjadi perusahaan kebanggaan Kota Medan, Sumatera Utara. Baik, dengan demikian kita sudah di akhir acara, Pak. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Saya kembali ke Pak Fajar, MC yang luar biasa di siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Siang. Ya baik Pak. Selaku moderator kita pada siang hari ini dan juga yang terhormat Bapak Galatia Chandra selaku narasumber kita. Nah baik, sebelum kita mengakhiri kita ada pemberian cenderamatan ya Pak ya. Dalam hal ini saya undang juga kepada yang terhormat Ibu Yenti, ya Ibu Yenti kita undang untuk ke depan pemberian cenderamata yang mana akan diberikan dari yang terhormat Bapak Hendra Salim selaku VP Corporate and Business dan juga VP Professional Development yang dibawakan oleh Bapak Fikri Ahmad Muhammad. Kepada Bapak dan Ibu saya persilakan.
Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu. Baik, gimana Bapak Ibu? Ilmunya bermanfaat ya untuk seminar hari ini? Gimana? Bermanfaat? Dapat ilmu baru ya Bapak Ibu? Bukan ada suaranya nih. Semangat pagi! Semangat pagi! Baik, udah tahu kali ya kalau sore ya. Udah melempem gitu. Iya Bapak Ibu. Ada pesan yang disampaikan oleh Bapak Galatia Chandra yang dapat saya kutip. Mari kita perkuat strategi untuk memperluas ataupun memperlebar peluang kita. Dengan cara apa? Ya, salah satunya yang saya kutip adalah mari beralih ke pemasaran online tanpa harus meninggalkan pemasaran offline. Karena mengabaikan pemasaran online bagaikan membuka sebuah bisnis ataupun perusahaan tanpa memberitahu siapapun. Dengan cara apa? Perkuat konten. Ya, sekali lagi perkuat konten, tuang informasi-informasi yang akan disampaikan. Karena kontenmu adalah raja, ucap Bill Gates. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dengan berakhirnya diskusi kita, seminar kita pada siang hari ini, maka berakhirlah pula acara kita. Dengan itu, saya Fajar Jaya Negara selaku pembawa acara pada siang hari ini, mohon maaf bila ada tutur kata atau sikap yang kurang sopan. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.